Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Selamat berjumpa lagi untuk ini ya praktikum pengantar basis data. Sebentar ya teman-teman, ada yang masuk. Nah, lengkap belum ya ini? Nah, kita baru ini. Oke, masih ada beberapa ya, tinggal beberapa yang belum masuk. Oke, mohon maaf ya, dia agak terlambat 5 menit karena nunggu. Sama ini ya, kita review hasil ntar dulu deh. Bentar. Ya, sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian bagaimana teman-teman ini sudah masuk minggu ke-7 ya. Nah, jadi insya Allah kalau tidak ada masalah sih minggu depan teman-teman UTS ya. Tapi saya kurang tahu teman-teman udah dapat info jadwal atau belum ya. Saya kurang tahu sih. Sebaiknya sih sebenarnya sebelumnya, tapi saya kurang tahu juga. Nanti silahkan dipantau saja ya. Nanti informasinya seperti apa saya juga belum tahu ya teknisnya itu bagaimana. Kemudian kalau kaitannya dengan ini ya apa namanya? Ya, pas yang kaitannya dengan ini apa namanya apa persiapan untuk UTS-nya teman-teman bisa mengerjakan ini ya. Sebentar, nanti kita ini aja. Bentar, saya izin share screen dulu aja kali ya. Biar ini dulu. Bentar, teman-teman tadi niatnya mau ini dulu. Coba sekalian saya upload dulu ya. Yang kemarin jadinya sudah saya koreksi teman-teman. Tapi mohon maaf ya. Saya kira sampai pertemuan 5 tuh nyampe. Ternyata belum selesai. Jadi baru sampai 4 ya. Nanti saya segerakan. Soalnya biar teman-teman bisa buat belajar juga sebelum ujian. Nanti kalau bisa teman-teman yang ini udah belum. Sekalian cocokkan ya. Nanti yang belum setoran siapa gitu. Mungkin agak beda ya. Nggak tahu kalau di kelas lain saya kurang tahu ya di kelas lain tuh ada yang ada penugasan, ada yang enggak ya kan di 6 kemarin ya. Kalau di saya ada ya. Nggak apa-apa ya teman-teman buat latihan aja ya. Nanti toh feedbacknya juga saya kembalikan ke teman-teman kok. Jadi di sini fungsinya kita belajar saja buat ini ya. Sebentar ya, saya share yang keempat. Saya upload dulu di Leads. Yang kedua sudah, terus sama ini nilainya ya kalau mau lihat. Bu, Mungkin nanti. absennya gimana Bu absen? Absen sekalian nanti saya share juga Mas, biar Siap. nge-review ya. Sekalian kita cocok-cocokin dulu di sini ya. Jadi karena kita tinggal review, jadi saya pastikan semuanya jalan dulu. Nanti kalau teman-teman ada masalah, sekalian mumpung ketemu kita diskusiin dulu, bahas dulu. Baru nanti yang ini nanti teman-teman juga bisa coba. Nanti yang yang untuk latihan itu mungkin udah ngecek belum? Di Leads ada baru apa persiapan UTS itu. Nanti itu kalau saya sih, saya bikin deadline-nya seperti biasa teman-teman, seminggu. Tapi semisal teman-teman mau minta diajuin, terus nanti biar saya cekin juga nggak apa-apa. Saya kembalikan ke teman-teman aja. Kebetulan di saya, mohon maaf ya, kemarin tuh saya kira nyampe menyelesaikan yang pertemuan 5 koreksinya. Ternyata tiba-tiba kemarin ada ini ya, revisi. Saya kebetulan kan diklat juga teman-teman PR-nya saya bikin ini juga kan. Ternyata di saya juga masih revisi, jadinya malah di teman-teman belum jadi nyelesain yang kelima. Sebentar ya, di kalian bisa buka Leads nggak? Nah, itu ada ya, jadi untuk reviewnya yang ini ya, lembar kerja praktikum 2, jadi ini jadi satu kelas ya teman-teman, jadi silahkan download jadi satu aja ya, karena saya narik datanya bareng-bareng, jadi koreksinya di situ ada semua jawabannya dari satu kelas. Jadi nanti silahkan cek nama sendiri-sendiri ya dalam folder atau mungkin yang nggak ada berarti di luar gitu. Itu tergantung kemarin waktu ngumpulin ya. Kemarin yang ada deh yang Mas ini kan yang pertemuan 5 ya. Kemarin yang nyusulin satu ini ya. Sebentar, sama nilainya ini teman-teman sekalian. Ini ntar nilainya bentuk Excel ya yang kelihatan ini. Ntar yang belakang-belakang nggak usah di ini, nanti saya jelasin bentuknya. Itu cuman buat mendata nilai teman-teman aja biar gampang. Saya juga ininya. Teman-teman juga nyocokinnya juga lebih enak. Itu biasanya sama mahasiswa kayak gitu, saya kembalikan terus saya kasih nilainya, nanti sekalian kalian cocokin. Kali aja saya ngoreksinya salah. Saya ngoreksinya
banyak orang ya takutnya saya salah koreksi juga kan. Nah, sekalian dicocokin sama teman-teman. Makanya biasanya saya kembalikan. Sebentar ya. Ini nilai yang Excel-nya ya, spreadsheet-nya sebentar. Nilai praktikum. Bentar ya teman-teman, agak nunggu dulu. Saya taruh dulu. Delete. Ini nilainya. Nanti untuk ininya paling cuman saya kasih ini ya. Ada orek-orekan nilainya di situ ya. Ada N. Kuncinya nilainya yang bagian N, teman-teman. Ini Excel-nya sudah saya taruh ya di ini, di list-nya. Yang mau cocokkan silahkan. Bentar. Nanti saya iniin juga, saya jelasin juga itu nilainya gimana. Presensi dulu aja ya kalau kita udah agak kompletan. Bentar. Bentar ya teman-teman, koneksinya agak nggak lancar. Ini kayaknya masuk ya. Masuk ya di teman-teman ada review, kemudian nilai sementara. Nah ini nilai sementara PPD ini ya kelas D. Itu nanti ini ya teman-teman, nanti saya jelasin itu sistem nilainya bagaimana. Oke. Saya presensi dulu aja kali ya. Nanti tidak kelupaan. Ini buat teman-teman nanti kalau mau ujian, saya izin share screen dulu ke teman-teman sebentar. Maaf nih ya, agak rempong banget. Saya izin share screen sebentar. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kelas kita nggak usah pakai itu ya, apa namanya, yang delete biar langsung masuk ke sini aja ya, presensinya. Jadi saya panggil seperti biasa pertemuan ke-7 ya, bisa dicek namanya, silahkan bersiap. Ada Kartika Amalia, ada? Hadir, Bu. Oke, Arvin Rifki, ada? Hadir, Bu. Oke, Dava Maleka, ada? Hadir, Bu. Oke, Alfa Fahri, ada? Hadir, Bu. Oke, Izananda. Ini yang nggak ini ya teman-teman. Izananda tuh yang mau masuk ya, saya agak lupa. Ini teman-teman. Nanti ada daftarnya ini sih yang Izananda ini ya. Nanti saya kasih tahu itu gimana. Bentar. Kemudian Alia Triananda, ada? Hadir, Bu. Oke, Jericho Akbar, ada? Jericho nggak ada? Ada, Bu. Oh, Ada. ada, Maaf, ada. Bu. Oke. Jonathan. Hadir, Bu. Oke, Aci Wijayatama. Hadir, Bu. Oke, Are Indra. Hadir, Bu. Stefani yang NIM-nya 137 belakangnya. Hadir, Bu. Oke, Nadira Jasmine. Hadir, Bu. Oke, kemudian Muhammad Arkan. Ada? Muhammad Arkan, teman-teman, ada info nggak? Di listnya ada nggak? Sebentar ya. Muhammad Arkan. Sakit atau ini? Ada kegiatan? Muhammad Arkan. Arkan, nggak ada ya? Teman-teman ada kabar mungkin? Belum ada. Ini ada Muhammad Irfan. Hadir, Bu. Muhammad Irfan hadir. Oke. Muhammad Arkan nanti diinfokan ya teman-teman mungkin. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti biar orangnya sendiri yang konfirmasi. Oke, saya lanjut dulu ya. Muhammad Raihan ada? Hadir, Bu. Oke, Ahmad Nasmi ada? Hadir, Bu. Oke, Niwayan Giri ada? Hadir, Bu. Alika Raisya ada? Hadir, Bu. Oke, Stefani yang NIM-nya 145 di akhirnya. Ada? Hadir, Bu. Oke. Rasya Alia ada? Hadir, Bu. Oke. Silakan teman-teman kalau sembari mau lihat dulu yang di list tadi ya. Silahkan kalau sembari saya absenin teman-teman yang lain. Saya lanjut dulu ya. Ada tadi Rasya Alia sudah. Zahra Nisa. Hadir, Bu. Oke, Zafira. Ini yang enggak kalau nggak salah. Saya tandain juga sih. Ada 2. Bentar ya. Zafira ya. Zafira. Oke, Rehana. Hadir, Bu. Muhammad Putra. Ada? Muhammad Putra Fauzan. Oke, Rahmanita. Ada? Hadir, Bu. Hasan Najwa. Ada? Hadir, Bu. Bima Setio. Ada? Bima Setio.
Ada mungkin teman-teman atau di chat Iya sebentar? Bu, hadir Bu, hadir Oh, Bu. oke. Sip. Iya, maaf Bu. Nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting konfirmasi. Dias, ada tadi ada doanya. Oke. Naufal Bagus, ada? Hadir Bu. Oke, Muhammad Rifki, Hadir, Bu. Rangga Aditya. Hadir, Bu. Oh, ini Arkan baru masuk. Muhammad Arkan ya. Sebentar, mana tadi? Muhammad Arkan ada? Hadir, Bu. Ada kan ya? Oke. Maaf, Bu, baru masuk, Bu. Nggak apa-apa. Kita tadi sampai di Muhammad Putra ya. Rahmanita tadi sudah belum ya? Maaf, kelewatan. Rahmanita ada? Ada, Bu. Oke, Faza Najwa. Bima Setio tadi udah ya? Maaf. Bima Setio dia sudah. Iya Bu, Oh, hadir Bu. maaf ya. Lagi- Novel Bagus. Maaf ya. Novel Bagus ada? Hadir Bu. Muhammad Rifki tadi udah ya? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, teman-teman. Nah, tadi ada ini ya, Udah, Bu. Arkan. Maaf ya. Rangga Aditya. Hadir, Bu, hadir. Najwa ada? Hadir, Bu. Risa Puspa. Hadir, Bu. Muhammad Rehan ada? Hadir Bu. Novi Nur. Hadir, Bu. Oke, Salma Najwa ada? Hadir, Bu. Aulia Adriani ada? Hadir, Bu. Rahman Aulia ada? Hadir Bu. Oke, Sultan Fafian ada? Hadir Bu. Oke, Siti Aisyah. Hadir, Bu. Kania Naila. Hadir, Bu. Oke, saya save dulu ya. Kayaknya nggak ada masalah, biasa teman-teman. Nah, ini checking sekalian ya. Kayaknya kelas kita nggak ada masalah sih. Teman-teman kelas D masih semangat-semangat sih. Jadi nggak pernah ada yang ini bolong. Kalau yang kakak kelas tuh biasanya ada sih teman-teman. Kalau maba sih semoga semangatnya tetap ya sampai akhir. Nih bagus semua kok teman-teman. Ini ya kelihatan ya di layar teman-teman untuk presensinya sampai ke 7 teman-teman full semua. Wah alhamdulillah sip keren. Terima kasih ya sudah full. Jadi nanti moga-moga tinggal ujian aja sih lancar. Oke, tadi presensi yang sering saya lupa screenshot dulu ya. Maaf. Saya izin stop share dulu. Yang bisa on cam dulu ya. Bentar ya. Baru kita bahas yang lain-lain. Sebentar. Yang bisa on cam silahkan on cam. Kita ada 2 slide. Sebentar ya. Ya silahkan teman-teman kalau mau sambil minum monggo nggak apa-apa. Sebenarnya kalau di kelas saya sambil makan juga nggak apa-apa. Cuma nanti takutnya nggak konsen. Kalau di kelas saya sih santai. Santai aja nggak apa-apa. Minum sambil itu deketin aja nggak apa-apa. Izin nggak on cam? Ya nggak apa-apa Mbak. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, tapi yang bisa on cam silahkan on cam ya untuk dokumentasi sebentar. Yang slide 1 silahkan. Ada yang mau on cam lagi? Saya tunggu ya, saya hitungin 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini yang slide 1 dulu, saya save dulu ya sebentar. Kemudian yang slide 2 silahkan bersiap. Nah, saya simpan dulu ya teman-teman. Slide 1. Oke, yang slide 2 silahkan. Yang bisa on cam silahkan on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Silahkan ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Bisa kalau mau off cam nggak apa-apa. Kalau misalkan mengganggu jaringan nanti takutnya koneksinya. Bentar, saya save dulu ya. Oke, ini sebentar ya. Jadi saya izin share screen lagi, ngelanjutin kita tadi. Oke, nggak ada masalah ya untuk kehadiran. Insya Allah teman-teman lancar. Kemudian ini tadi ya, yang kaitannya nilai ya. Ini ya, mohon maaf ya. Jadi hasil kemarin baru sampai ini ya. Mohon maaf ya. Ini jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Ini nilainya itu tuh yang P itu kan presensi ya. KA itu keaktifan. Nah, ini saya buat pertanda aja ya nilainya ini 100 tuh. Nanti ngitungnya buat nandain aja sih siapa teman-teman yang udah aktif. Kemudian yang LKP ini yang nilai ininya penugasan teman-teman masuknya di LKP ini. Karena di ketiga kemarin kita ada irisan ya sama ganti. Jadi kayaknya kalau nggak salah nggak ada ya. Pertama itu kan di sini ya teman-teman agak ini ya urutannya mungkin teman-teman agak bingung ya. Jadi kemarin dicatetin yang itu di presensi dosen itu yang pertama tuh yang pertama kali teman-teman harusnya yang
teman-teman 17 Agustus itu sih. Jadi itu kan dihitungnya yang pertama. Nah, itu pertama kan itu kita pengganti tanggal 28 itu yang hari Sabtu. Jadi ini geser ya teman-teman. Terus yang kedua ini justru yang pertemuan pertamanya ya setelah yang teman-teman dapat 17 Agustus itu kan. Nah, itu kan saya anggap perkenalan jadi kita memang nggak ada penugasan dan lain-lain. Kemudian di yang ketiga itu kan agak berdempetan ya. Saya ngasih yang 28 ini ke sini ketiganya. Makanya di sini kosong. Kemudian yang keempat ini ya. Jadi ini week maksudnya W-nya tuh. Week pertemuan minggu. Nah, kemudian ini ya tadi mohon maaf ya saya jadi sampainya baru di sini ya di LKP 4 doang karena LKP 5-nya niatnya mau ngerjain sekalian, saya kerjain selesaiin ternyata waktunya nggak cukup, belum selesai juga. Jadi mohon maaf ya, nanti saya segerakan karena kan nanti teman-teman juga besok udah ini ya, nanti saya segerakan. Moga-moga nanti kalau ini nanti modelnya saya taruh aja ya teman-teman di filenya di Leads itu ya, kalau mau di-download silahkan nanti jamaah ya teman-teman. Silahkan download punya sekelas ya. Mohon maaf ya ini. Karena saya dapetnya gini ya, gelondongan ya. Ambilnya nariknya data bentuknya kayak gini. Bentuknya ini kayak gini kalau teman-teman mau lihat. Bu, yang tadi turunin dong, Bu. Mau Bentar ya. lihat. Nah, utuhnya tuh bentuknya folder kayak gini, teman-teman. Jadi, saya balikin ke teman-teman utuh, nanti namanya cocokin sendiri ya. Gitu. Terus ini ya. Ini nih. Bagian ini, Mbak. Leads in. Yang mana yang diturunin, Mbak? Yang tadi, Bu, yang nilai-nilai Ah, itu. nih, nilainya ini ya. Maaf ya, pasti teman-teman gatel banget nih nilai 99. Maaf ya. Jadi di situ tuh saya ini ya, kalian kurang ada saya kasih tanda di masing-masing jawaban kalian, saya kasih tanda di situ kenapa saya kurangin satu tuh karena kurang ini gitu. Terus yang kaitannya typo dan sebagainya itu nggak apa-apa, tapi yang penting nggak prinsip kerumus ya. Itu ada Mbak di sini kalau mau ngecekin. Saya balikin semua ke teman-teman. Review ini itu adalah lembar jawab teman-teman yang disetorin ke saya, itu cocokin nama pribadi masing-masing ya. Ini yang kedua, ini yang keempat, ini nilainya, ini Excel-nya. Nah, Excel-nya ini ntar di belakang itu ada penilaian. Ini nggak usah dilihatin ya yang belakang-belakang ini. Karena itu memang belum selesai, itu saya cuma pakai Legger waktu ngajar dulu. Jadi saya cuma ganti nama teman-teman nanti untuk hitungannya nanti ya, itu diurus nanti. Itu nggak usah dilihatin yang teman-teman lihatin yang udah aja. Jadi week 1 sampai week 4 dulu ya jadi ya. Kalau yang lain kan isinya keaktifan. Nah, nanti saya lengkapin. Nanti misalkan ini saya susulin aja ya langsung di leads gitu ya. Insya Allah nanti saya infokan lewat ketua kelas kalau misalkan ini apa namanya sudah ya yang 5 sama ini ya 6 ya nanti cocokan juga yang 6. Ini ya teman-teman, nanti silahkan. Ini kemarin itu, jadi kalau saya, yang ini ya, Mbak Zahranisa ini yang saya kasih 100, yang lain masih kurang ini, di bagian default. Di soalnya situ kan defaultnya kan kosong ya. Nah, di Mbak Zahranisa yang dikosongin gitu, yang lain. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau teman-teman typo nggak apa-apa. Cuman typonya jangan di rumus utama. Misalnya kayak ada beberapa ya di sini mungkin nanti akan kelihatan juga ada teman yang agak sedikit nilainya kurang ya. Karena di situ teman-teman nggak menyertakan output. Padahal kan kalau teman-teman kalau kalau itu sepasang ya, jadi kita nulis kodenya, di bawahnya outputnya sekalian. Makanya di situ ada teman-teman yang nilainya kurang mungkin. Tapi saya tandain di situ. Nanti dicek lagi aja. Kalau misalkan ada yang salah, saya yang salah ngoreksi atau apa, tanyain aja nggak apa-apa. Aktifnya teman-teman aja silahkan. Langsung japri aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kebetulan kelasnya udah selesai gitu ya. Nah, jadi kalau sama saya ini aja, anggap aja kayak kita belajar bareng gitu. Jadi nggak usah ngerasa beban, takut komunikasi sama dosen, nggak usah. Biasa aja. Oke, jadi kayak diskusi bareng gitu aja. Kemarin juga ada yang kaitannya 6 ini agak menimbulkan banyak kontroversi kayaknya ternyata ya. Yang di LKP 6 ini ya, saya belum ganti ini kodenya. Yang LKP 6 ini nanti coba kita ini ya. Kalau yang 5 sih kayaknya kemarin nggak ada masalah ya. Yang 6 kemarin ya teman-teman agak multi persepsi tapi nggak masalah sih. Yang kemarin sudah kumpul ya udah nggak apa-apa. Nanti saya ini kok nggak terus ini. Saya juga considerate juga mempertimbangkan teman-teman yang udah ini. Jadi nanti kita iniin aja, bahas dulu. Yang ini dulu ya, setoran yang ke-6 kemarin gimana? Saya cocokin dulu ya, yang belum nanti. Sementara yang pengen lihat silahkan di-download dulu aja.
Nanti bisa ditarik datanya, terus ini sebentar ya, saya geser dulu ke yang 6. Nah ini ya, kayak kelas saya tuh, yang ngasih ini ya, latihan ya. Nggak apa-apa ya teman-teman buat belajar, Gak apa-apa, Bu. malah buat ini ya, malah buat latihan ya. Karena kalau saya pribadi ya, saya ingin nilai dari teman-teman, ya saya kan nggak tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman diskusi, tapi teman-teman harapan saya tuh nyobain gitu loh. Nggak apa-apa diskusi itu. Kemudian output ya, satu orang kalau nggak salah. Itu nggak ada outputnya, jadi cuma nulis kodenya aja gitu. Harapan saya teman-teman itu juga kenal. Kalau kode ini outputnya apa, makanya di situ disertakan gitu. Makanya nilainya mungkin nggak optimal dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itulah alasannya gitu. Jadi sepasang ya teman-teman namanya kode, di bawahnya ada outputnya. Kalau basis data ya, kalau nanti pemrograman web dan yang lainnya emang agak beda teman-teman naruh folder-foldernya tuh agak rumit jadi agak beda. Kalau di ini masih bisa langsung. Ini yang kemarin ya, yang 6. Ini saya cross check ya seperti biasa yang belum submit biar nanti sekalian saya cocokin. Yang kalau saya juga kecepatan ini aja ya, interrupt aja ya. Pokoknya kalau kelas saya ini aja lah, kayak kelas discussion gitu aja, jadi nggak usah dianggap beban teman-teman. Bentar ya, saya cocokin juga ya. Yang kemarin kalau nggak salah 5 tuh udah ya, tinggal saya cocokin aja. Yang ini silahkan cross check teman-teman yang nanti cocokan ya. Saya panggil ya, kalau yang belum keisi, kalau yang nggak kepanggil berarti tidak ada masalah, di sini sudah submit. Kemudian ini ya. Kalau praktikum tuh rasanya ada yang kurang teman-teman, kalau misalkan nggak nyoba gitu loh. Kalau cuma tahu teorinya doang, ntar prakteknya juga ini ya, apa, kiku gitu juga nggak ini juga nggak optimal. Oke, ada Muhammad Rifki Ananda. Gimana Mas Rifki? Submisinya belum? Ada? Atas Halo, Bu. nama Mas Muhammad Rifki gimana? Udah Ada kok, Bu. masalah? Udah dikirim, Bu. Ini belum, bentar ya. Saya refresh lagi. Belum masuk kali. Cek dulu deh, bener nggak submitnya ke saya? Maksudnya ke mata kuliah ini, leads-nya. Takutnya beda kelas. Coba saya cek dulu ya, Bu. Heeh. Kemarin udah kok, Bu. Sebelum deadline, Bu. Nih, ini yang ke-6 ya. Bener ya. Ini bareng-bareng ya. Ini pertemuan ke-6. Masih kosong, Mas. Di saya. Nih, Muhammad Rifki Ananda. Bisa ini submit, di resubmit aja. Bisa nggak? Belum submit kayaknya bisa deh. Cek lagi deh bentar. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Nih cek dulu, Bu. Biar sekalian nanti. Kayak kemarin tuh jadi agak nanggung juga sih yang agak telat. Ini Mbak Alia gimana? Nggak bisa submit? Saya udah submit di email, Bu. Soalnya waktu itu kan nge-lag. Terus pas di Oh, oke, email oke. ternyata Bisa salah nggak? format submitnya. Jadinya nggak bisa dibuka. Terus udah saya kirim ulang di email. Email, oke. Apa? TXT ya? Nggak bisa? Apa gimana? Saya kan harusnya TXT, Bu. Cuman saya salah save jadi PDF. Terus saya kirim ulang yang TXT. Oh, bentar ya. Saya cek dulu soalnya. Emailnya. Kok belum masuk ya? Pokoknya saya salah. Email ya. Oh iya, benar-benar. Masuknya ke spam lagi. Aduh. Astaga, bentar ya. Masuknya ke spam takutnya ntar kebaca malah. Oke. Mbak Alia berarti Yang revisi ya, Bu. Oh, yang revisi. Itunya. Oke. Nah, revisi. Kemudian ini masih ada yang belum. Saya udah ngirim ke, Bu. Di sininya, Bu. Siapa ini? Mas Rifki? Rifki, ya. Oh ya, bentar ya. Saya refresh dulu. Cuma dia muter-muter gitu loh, Bu. Waktu saya mau ngirim, di leads-nya tuh muter-muter yang hitam-hitam kecil itu, Bu. Apa mau ini aja? Chat saya? Bisa nggak? Boleh deh, Bu. Saya kirim ke WA lagi ya, Bu. Oh, boleh. Apa ke email? Terserah. Oke, Salah satu siap. nggak apa-apa. Siap. Kalau ada masalah gitu nggak apa-apa. Yang penting kalau saya ini aja teman-teman melengkapin aja. Biar nanti kalau misalkan nilai itu diakumulasi kayak tadi ya, kayak tadi saya lager kolom-kolom itu saya akumulasi dibagi itu nilainya teman-teman nggak ada yang kurang gitu loh. Jadi penuh gitu paling nggak. Bentar ya. Tadi Mbak Alia udah. Kemudian Iza itu kan nggak. Ini Muhammad Irfan gimana? Ahmad Nazmi juga ada masalah untuk submission. Gimana? Submitnya ada ini trouble. Atas nama Muhammad Irfan sama Ahmad Nazmi. Bentar, Bu. Bu, dicek Nggak ada dulu masalah. ya. Bisa nggak? Di saya belum masuk nih. Apa mau kirim lagi?
Cek dulu deh, dibuka dulu aja. Kali aja itu tadi, apa, sama ya, masih nge-lag atau ini ya, enggak ini, belum ke-submit. Ini ada Zafira juga. Ada beberapa yang ini. Silahkan yang teman-teman ini. Yang Muhammad Rifki sudah masuk ke WA saya. Kemudian ini Mbak Zafira. Zafira tuh yang ini ting ya? Astagfirullah. Soalnya itu loh Bu, yang Zafira. ngirimnya deket-deket jam 12 itu muter-muter Risa Bu. Soalnya waktu itu saya Kayaknya ini ya, ini ya. jam 6-an kalau nggak salah ada, jam 6 tapi hari deadline-nya itu Bu. Iya. Cuma dia muter-muter terus. Tapi pas dikirim sih kekirim. Tapi di sininya kayaknya nggak nyampe ya. Ya udah deh, ini Zafira tuh yang nggak ada ya. Oke. Makasih banyak ya Bu. Udah belum? Ini siapa tadi? Rifki Bu. Oh, oke. Sorry. Soalnya pakai ini apa, full screen jadi nggak tahu, maaf ya. Oke, makasih Mas Rifki. Yang ini ya, Zafira tadi nggak ada. Maaf ya teman-teman, cocokan dulu ya. Kelas kita. Tuh, Mas Ahmad Nasmi sama Mas Muhammad Irfan gimana? Tadi yang Mbak Alia udah ya, tinggal itu ya. Oke. Salah tempat ngumpulin, Bu. Oh iya. Gimana? Mau ini submit lagi di mana? Di sini atau mau di WA atau di email? Terserah lah. Di-delete aja, Bu. List aja kalau bisa list aja. Jadi nanti saya nariknya itu ya, folderan ntar lebih enak. Silahkan submit dulu ya. Nanti sama ya teman-teman, nanti yang lain, nanti yang keberapa? 5, 6, nanti saya taruhnya di bawah sini ya. Mana sih praktikum? Bentar. Ini ya, tadi kan kita di mana? Jadi karena kita ke-7, saya naruhnya di bawah 7 aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman nyariin, yang reviewnya kan tadi saya baru sampai 24, berarti utang saya masih yang ke-5 sama yang ke-6. Nanti paling saya taruh sini sama nilainya saya update paling ya. Itu nanti kalau nyariin. Semoga sih sebelum teman-teman ujian saya kembalikan juga. Nanti kita sembari bahas dulu. Sebentar ya, nunggu ini biar komplit dulu saya. Nanti tinggal saya koreksi juga. Biar bareng-bareng enak teman-teman. Nanti ini. Mau ini nggak kemarin? Kan kalau yang 2 kayaknya pada nggak ada masalah ya. Mau ada dibahas nggak yang kemarin? Yang 2, 4, 5, sama 6 mau ada pembahasan atau langsung yang lain? Saya ngikut aja sih ke teman-teman. Untuk teman-teman yang lain ya, yang 2 tadi silahkan melengkapi dulu. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Yang sudah ya. Silahkan yang mau download dulu hasilnya kemarin. Kemudian ini yang pertemuan yang sudah ada pertemuan 2, 4, sama 5, 6 mau dibahas atau tidak usah dibahas, saya ngikut aja. Kalau mau dibahas ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau saya bahas sekilas aja ya nanti ya, sebagai kelunasan aja, biar lunas. Nanti saya bahas sekilas aja. Kalau teman-teman udah bisa sih biasanya nanti cuma cepet aja. Oke, sebentar ya, nunggu ini ya teman kita biar komplit koreksinya. Mumpung ketemu soalnya teman-teman, maaf ya. Jadi kalau misalkan saya nanyain pas itu nanti takutnya lupa. Jadi pas gini kan ketemu. Yang tadi silahkan juga ya dicoba ya, yang ini loh, ini ya, yang tadi. Jadi ada latihan ya dari Bu Koordinator, Bu Ati, buka prodi kita, mungkin teman-teman udah kenal. Nah, nanti di kita yang ini ya teman-teman, saya kasih tanda kelas D ini ya, sama soalnya. Silahkan di-download dulu bentuknya ini ya kalau nggak salah. Yang ini teman-teman nanti ini ya, bagian apa namanya, alamat, itu nanti ini ya ada tempat lahir ini ya, nanti soalnya itu kurang 1 kolom kalau teman-teman masukin. Bagian yang ke-7 ini nanti tempat lahirnya teman-teman isiin sama aja ya, sama kayak alamat aja. Kalau tadi udah terlanjur bentuk strukturisasinya kayak gini. Kalau nggak salah sih sampai ke bawah tuh nggak ada operasi tanggal lahir. Kalau mau dihilangkan tanggal lahirnya juga nggak apa-apa. Tetapi kalau semisal teman-teman nggak mau ngilangin tanggal lahir, tempat ini ya, tempat lahir ini ya, kelihatan nggak di teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, tempat lahirnya mau dihilangin nggak apa-apa. Nanti kan kosong, karena kurang 1 kolom ternyata teman-teman nanti waktu input. Nah, ini nanti teman-teman diiniin samain aja. Jadi tempat lahirnya kayak ini. Sebentar ya. Ini tabel bukan sih? Bentar.
Oh, nggak di sini ternyata bikin tabelnya. Ah, ya udah deh. Jadi ini aja ya teman-teman, ini bukan di sini ternyata, ini gambar ya. Bukan, saya kira tabel, kalau tabel langsung mau tak insert. Jadi ini ya, ini untuk bagian tempat lahir teman-teman isinya sama kayak alamat ya. Jakarta sama ininya sama persis aja. Jadi nanti ada double. Karena kurang satu kolom nanti kalau pas diinputin ternyata untuk latihannya. Terus yang ini ya nanti paling teman-teman agak nggak familiar ya sama pengelompokan ini ya. Nanti kita ini sebentar. Gimana yang 2 mahasiswa tadi? Sudah komplit belum? Mas Muhammad Irfan sama Mas Ahmad Nasmi udah nih. Terus Tunggu ya, Bu. Mas Muhammad Nasmi terima kasih. Oke. Masih kurang satu ya. Mas Muhammad Irfan gimana? Ntar ya teman-teman agak Ya, ini. tunggu sebentar ya, Bu. Oke. Maaf ya teman-teman jadi agak bareng. Ini tadi kita balik ke sini lagi ya. Bu, Maaf ya. gimana Bu tadi Bu maksudnya Bu? Ya, ini ya. Saya lanjut dulu ya. Yang ini bingung nggak teman-teman yang bagian ini dulu deh, tabelan ini? Jadi intinya tempat lahirnya dihilangin aja Bu. Boleh, Apa gimana? tempat lahir hilang boleh. Yang ini ya. Ini bukan tabel ya, maaf ya. Mau tak mau tak ituin refleks mau kasih itu nggak bisa. Jadi di sini ya teman-teman pakai ini bisa ya. Bentar ya, pakai ini annotate. Ini teman-teman, ini boleh dihilangin aja nggak apa-apa atau teman-teman sertakan nggak masalah. Misalkan mau di ini hilangin nggak, ini tetap sama, strukturnya sama, tetapi di sini teman-teman nambah ya. Nanti namanya yang ini TMP ini ya, TMP lahir ini ya, tempat lahir ini ya, karena itu nanti kurang. Tapi isinya disamain aja kayak alamat gitu, biar nggak bingung. Karena nanti kurang satu kolom kalau diinputkan ke teman-teman. Nanti error keluarnya. Tadi kurang satu kolom dia, gitu. Bu, nama database-nya bebas ya, Bu? Bebas, bebas, bebas. Berarti lebih baik dihilangin apa nggak dihilangin Bu? Dihilangin nggak apa-apa, dihilangin nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur bikin ini, diisiin aja sama persis gitu. Tergantung kondisi. Kalau teman-teman udah terlanjur ya udah ngetik ini strukturnya ya udah nggak apa-apa lanjut aja. Tapi nanti bagian insertion data itu Jakartanya jadi 2 kali teman-teman. Jakarta, Jakarta lagi ya. Jadi yang satu buat ngisi TMP lahir, yang satu buat alamat. Karena kalau teman-teman pakai utuh ini coba aja dulu. Kalau di saya tadi sih kurang ini sih teman-teman nih kelihatan. Tadi saya cobain sih ini. Aduh, berantakan ini ya di atas sebentar. Aduh, bentar ya. Tadi saya coba tuh error di pertama. Ini kelihatan nggak? Bentar ya. Saya agak gedein dulu. Ini tadi error sih dia. Nah ini minta satu masih kurang ini. Nah, akhirnya saya double. Nih ya, bisa gedein nggak ya? Bentar. Nah, kelihatan nggak? Nah, bentar ya. Nah ini teman-teman tadi. Waktu masukin kan pakai ya, sama ada TMP lahir ini ya, kelihatan ya. Bentar, pakai ini ya, ada TMP lahir tadi saya masukin. Nah, waktu ke bawah, bentar ya, saya hapus dulu ini biar nggak ganggu. Nah, ini ke bawahnya ini sebentar. Tadi ini ya teman-teman. Alah pakai nggak enak, bentar. Jadi itunya nggak ke ini ya. Nah ini teman-teman, tadi ini loh, kelihatan nggak sih? Nah ini teman-teman, 1 kali Jakarta. 1 kali Jakarta dia error, karena ada satu kolom yang kosong. Nah nanti jadi double-nya gini, Jakarta, Jakarta, kemudian Tangerang, Tangerang, Jakarta, Jakarta, terus Bandung, Bandung, teman-teman double. Gitu ya. Jadi untuk ngisiin bagian kolom ini teman-teman, kelihatan nggak? Nanti ininya, TMP-nya biar disamain aja ya. Ini sama aja. Sama ya. Gitu. Bingung nggak tadi, Mas Rahman atau teman-teman yang lain? Bu, Kalau kalau saya, oh iya Nathan, dan. Bu mau nanya kalau udah dibikin nol gimana, Bu? Kalau dibikin nol, Oh, yang mana? Sebentar ya. yang tempat lahir. Tempat lahir. Tadi di situ ada instruksinya ya? Saya takutnya nggak ini. Oh, tempat lahir boleh, nggak apa-apa.
kayaknya nggak ada operasinya kok Mas, nggak apa-apa, di nol aja nggak apa-apa. Boleh, boleh, Di boleh. nol aja nggak apa-apa, Bu. Boleh. Ya udah. Boleh teman-teman. Makasih, Bu. Nol itu boleh juga teman-teman. Nanti saya juga sedikit bahas kaitannya yang ke-6 kemarin ya, agak kontroversial. Ke-6 tuh. Bentar ya, tadi ngecek submission dulu ya. Bentar ya, izin ini dulu. Silahkan yang mau lanjut dulu itu. Bentar. Tadi gimana Mas Muhammad Irfan? Bentar ya. Silahkan teman-teman tadi dilanjut dulu aja yang latihan untuk UTS-nya yang masih belum mencoba, silahkan dicoba dulu untuk persiapan. Ini saya cocokin. Gimana Mas Muhammad Irfan? Belum masuk ya? Iya Bu, lagi mau dikirim Bu. Atau mau pakai WA atau email yang lebih lancar kali, takutnya pas ini ya agak berat ya supaya. Nah ini tadi ya, kalau yang ini tadi saya belum coba banyak sih teman-teman yang kaitannya sama ini tadi baru satu, tapi tadi saya cuma lihat sekilas sih. Insya Allah ke bawah teman-teman bisa. Yang ini ya nanti paling ini ya, kalian nggak familiar ya sama pengelompokan ini ya. Pengelompokan ini tadi saya pakainya grup sih. Ini di teman-teman kayaknya malah belum dikenalin ya grupnya yang ini. Sebentar. Nah, di situ ada pengelompokan tadi. Mana sih? Ini boleh sih sebenarnya. Ada grup, ada order juga teman-teman. Nah ini ya. Jadi nanti dikenalin ini teman-teman. Ada namanya group by, order by. Bedanya group by sama order by. Kalau order teman-teman udah tahu ya, urutkan ya. Jadi untuk mengurutkan. Kalau group by nanti untuk grouping, mengelompokkan. Ini codingannya. Nanti nggak apa-apa saya kasih lagi juga ini. Itu web satunya lagi apaan, Bu? Hah? Yang mana Mas? Yang warna biru tadi. Saya taruh ya. Yang warna bentar. Ini sementara nanti saya kasih tahu juga Mas. Tenang aja. Bentar, yang mana tadi? Nanti saya lihatin, yang mana? Oh, yang ini. Itu sebelah Witri, Bu. Iya. Itu nanti saya jelasin dulu. Bentar ya, konsep umumnya dulu aja. Nah, jadi kita tadi sampai mana? Grup ya. Grup by sama order by. Nah, nanti kalau nggak salah saya cocokin soalnya dulu bentar ya. Saya sebelahin dulu bentar. Ini kan tadi teman-teman tuh kena ini ya. Pengelompokan ini ya berdasarkan status. Ini tuh gini teman-teman. Tadi saya cobain kayak gini. Bentar ya. Aduh, kegedean ya kayaknya. Kalau di itu agak berantakan. Ntar ya, saya kecilin dulu. Kalau saya kecepatan dibilangin aja ya teman-teman. Kadang-kadang saya itu refleks. Itu ini ngomongnya kayak gitu cepet. Maaf ya. Ini ya. Tadi dicobain aja teman-teman kayak gini. Kemudian yang bagian ini grup tadi ya agak sedikit. Mungkin teman-teman kemarin kayak kalau nggak salah sih, seingat saya kalian belum dikenalin ya sama grouping sama sorting itu ya. Sorting tuh tadi ya, ngurutin ya. Mau pakai order tadi itu loh. Yang ini grupnya ini kalau menurut saya kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai grup itu nanti ini teman-teman keluarnya itu 2. Jadi grup itu cuma memperlihatkan jenis-jenisnya ini pengelompokan. Jadi tidak semua data itu dikelompokkan. Kayak gini bentuknya tadi. Kalau misalkan dicontohkan bentuknya seperti ini. Tadi ada beberapa sebentar ya. Tadi saya lihat juga contohnya di sini dikeluarin nggak ya? Ini nggak ada contohnya ya. Oke, nanti saya kasih yang ada contohnya bentar. Jadi ini teman-teman, ini contohnya. Yang biru ini nanti saya kasih juga ini. Ini ya ke chat sebentar. Yang bagian grouping tadi teman-teman. Ini sebentar ya. Ini di chat. Nggak apa-apa nanti linknya juga saya kasih di leads kalau misalkan. Ini teman-teman grouping tuh kayak gini contohnya. Jadi misalkan teman-teman select departemen ID ya, ini ya. Departemen kebetulan ini ada 2 pengelompokan yang kode 500 sama 501. Nah, grouping itu nggak akan semua data kepanggil semua teman-teman. Yang akan dipanggil tuh cuma 2 jenisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya yang jenis kelamin laki-laki, perempuan, kemudian yang di situ dicontohkan di soal tadi apa namanya? Menikah dan belum menikah ya. Nah, di sini kan ada ya, menikah sama belum menikah berarti ada 2 kategori ya di situ. Ada 2 pengelompokan. Nah, nanti yang dipanggil tuh bukan semua ternyata memang. Jadi hasil outputnya kayak gini tadi saya cobain. 2 teman-teman. Jadi salah satu perwakilan dari anggota kelompok yang dipanggil. Jadi tidak semua ke listing lagi. Nah, itu nggak apa-apa karena dia mintanya gitu ya. Nanti terus di bawahnya teman-teman pakai yang ininya aja. Ini error ya, lihat yang di bawahnya aja teman-teman. Jadi fungsinya sebenarnya kayak gini teman-teman. Untuk grouping itu nanti untuk memanggil melihat jumlahnya teman-teman. Misalkan di sini kalau dicontohkan kalau di soal tadi ya,
Jadi yang belum menikah sama menikah tuh ada mau lihat berapa gitu. Jadi kita kategorikan, tapi untuk melihat lebih jauh berapa jumlah data dengan kategori A atau kategori B misalkan. Nah ini kan, ini contohnya misalkan statusnya belum, jadi ketarik kan 3 tambah 3. Ini pakainya kon kemarin yang kita pelajari. Yang ini saya contohkan juga sama teman-teman. Ini jenisnya sama, yang di sini kita pakainya departemen teman-teman. Kalau di sini dicontohkan. Dari contoh ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan departemen ya. Jadi kita select departemen ID. Kebetulan dia pakainya yang nilai minimal. Nah, ini sama ya teman-teman, nanti grouping manggilnya departemen IT. Kebetulan kan ada 2 jenis ya, 500 sama 501. Jadi nanti kebetulan di sini mintanya min. Kalau saya kan saya tarik lagi statusnya ya. Jadi kita pakainya ini aja sih. Saya nariknya statusnya lagi ya. Terus saya hitung aja jumlahnya. Saya hitung konnya aja gitu. Biasanya ada operasinya teman-teman untuk melihat itu, tapi karena di soal kayaknya dia mintanya ini ya. Jadi kalau menurut saya itu aja dulu cukup. Kalau nanti takutnya kalau yang ini ya, apa, tampilkan isi record dengan pengelompokan data ini, mungkin nanti kalau teman-teman dapat referensi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sementara yang saya sampaikan kayaknya nanti kalau pengelompokan ini dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada cara yang lebih ini saya sampaikan lagi aja. Kayak yang kemarin ya, kasus yang LKP6 ya, LKP6 itu ternyata setelah saya ubah banyak masalah ya, maaf ya. Itu ada ini ya, nanti kita bahas aja. Jadi biar teman-teman juga tahu gimana. Itu ya, jadi ini tadi untuk grouping ya, groupingnya. Nah, untuk sorting ngurutin ya. Ya ada kalau nggak salah ngurutin ini ya, ascending ini ya teman-teman. Nah, ini satu grup sama itu tadi, pasangan kayak nggak salah. Bentar ya. Ini yang tadi contoh untuk grouping ya teman-teman, ini contoh grouping. Yang ini yang untuk contoh apa? Order ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengurutkan atau sorting itu pakainya order by. Order by di sini nanti teman-teman ada jenisnya. Nah, ini teman-teman ada ascending sama descending. Kalau ascending tuh nanti kalau ini kan descending ya. Ascending tuh biasanya di sini nggak ada tulisannya ya. ASC kalau nggak salah sih teman-teman singkatannya. Jadi untuk teman-teman nanti ngeluarinnya order by gitu, kasih order by tapi di belakangnya ASC kalau nggak salah. Bentar ya, ada nggak ya contohnya yang order gitu. Bentar, tadi saya cek beberapa sih, cuman untuk lihat contohnya aja bentuknya biar teman-teman ini aja. Bentar ya, tadi ada nggak ya? Bentar ya, saya ada sempet ngecek tadi beberapa, cuman bentar ya, saya nggak hafal tadi. Yang mana? Kalau nggak salah sih ASC singkatannya tuh. Kalau yang ascendingnya untuk manggil ascending. Jadi teman-teman urutkan dari atas ke bawah. Kalau descending itu kan dari bawah ke atas ya. Nanti dicek lagi aja. Bentar, kalau ada contohnya saya cariin dulu. Tadi tuh kayaknya ada tapi karena mungkin banyak buka contoh jadi lupa yang mana. Bentar ya. Nanti cek aja ascending kalau nggak salah sih. Order untuk ini ya. SQL order by ya. Order by ASC kalau nggak salah. ASC kalau nggak salah sih teman-teman. Kodenya itu ada ASC-nya sih. Ini ada nggak ya? Soalnya kalau nggak salah belum disampaikan yang ininya. Ascending sama descendingnya. Bentar, ini DSC. Nah ini teman-teman ASC ya. Kalau yang ascending ASC bener. Nanti teman-teman kasih order by aja. Terus yang lain kayaknya teman-teman bakal nggak masalah deh ininya. Pasti teman-teman udah bisa. Karena ini basis dari yang pertemuan 456 pun udah cukup sih menurut saya. Ini juga sama teman-teman. Cuman ada operasi matematikanya aja sih nanti. Ada di situ minta jumlah ya. Nah kayaknya nggak ada masalah sih insya Allah sampai ke bawah. Tadi cuman ada yang tadi ya ngurutin aja sih order atau sortingnya aja tadi. Yang lain kayaknya teman-teman udah bisa sih pakai update sama yang lain. Insya Allah nggak ada masalah sih. Silahkan nanti dilanjut. Kemudian tadi Mas Muhammad Rifki gimana? Udah belum? Kemudian ini ya teman-teman. Saya tadi itu kayaknya ini cukup nggak apa-apa sih. Ininya yang ASC tadi ya. Saya kasih dulu ASC-nya di chatnya teman-teman. Kemudian yang kemarin juga saya bahas aja deh.
Nggak apa sekilas aja ntar. Ini ya, yang ASC. Ada yang tanya tadi, gimana Mas? Maaf. Ada pertanyaan tadi gimana? Udah saya kirim Bu lewat Oke. email. Oh, lewat email. Oke, Mas Irfan ya. Oke. Ini Ya soalnya di list ada bulat-bulatan berlingkar gitu Bu. List oke. white gitu. Masuk kok, Mas Muhammad Irfan. Oke, sip. Ya, Udah makasih ya. Bu ya. Ya, makasih juga ya teman-teman sudah melengkapi ya. Saya cuma nggak pengen aja mahasiswa ada yang kosong nilainya. Jadi kalau bisa sih saya usahakan untuk teman-teman submit. Mumpung ketemu juga jadi saya bisa ngingetin. Oke, saya kira demikian ya untuk yang ke-6. Nggak ada yang nggak komplit ya. Kayaknya udah ya. Semua teman-teman nggak ada masalah. Nih sudah ya. Oke, insya Allah 56 nanti saya segera koreksi. Kemudian tadi ya sorting itu kemudian oh ya saya utang mau bahas ya. Bentar aja ya teman-teman, nanti kalau teman-teman udah lancar ini cerita kemarin. Maaf ya. Ini ya nanti saya bahas dulu bentar aja. Nanti teman-teman bisa lihat sih punya teman-teman sendiri. Yang kemarin yang pertama mungkin saya agak ini ya, nggak terlalu stretch ya. Yang kedua mungkin agak ini ya. Yang kedua tuh di keempat ya, di mana teman-teman dapat 99 itu ya. Saya kurangi 1, maaf ya. Jadi bisa teman-teman lihat detailnya. Ini ya saya perbesar dulu. Yang saya review bentar ya, yang pertemuan yang udah-udah karena untuk persiapan teman-teman ujian juga. Karena tinggal ini ya saya ketemu teman-teman yang sebelum UTS kan tinggal ini. Jadi mohon maaf ya untuk nilainya nanti yang ke berapa tadi? 5, 6 nanti saya susulin ya. Nanti yang teman-teman 7 silahkan dikerjakan. Kemudian nanti terserah sih teman-teman yang ini. Kalau kemarin yang ke-7 saya kasih deadline seminggu. Saya kan belum tahu juga jadwal ujiannya. Ya udah seminggu aja ya kali seperti biasa. Nanti kalau teman-teman bisa selesai lebih awal, syukur-syukur nanti saya bisa ini ya, 5, 6-nya bisa selesai duluan, nanti bisa saya segera balikin juga ke teman-teman gitu. Oke, kemudian ini ya sedikit pembahasan. Nah ini teman-teman kaitannya kalau misalkan di sana ada kata buat, nah ini ada beberapa teman-teman yang karena sudah membuat database, jadi terus langsung ya. Nah itu ya kalau di pertama kayaknya saya nggak terlalu permasalahkan ya, tapi di yang kedua ini ya saya minta ya teman-teman kalau misalkan ada kata buat di sana, jangan lupa ya teman-teman kalau misalkan tadi udah terlanjur buat ya ya udah ini ya, bikin lagi aja nggak apa-apa gitu, namanya beda nggak apa-apa sebenarnya database-nya. Cuman saya pengen teman-teman ada ini, create tuh, berelasi dengan sintak SQL apa sih gitu, itu juga biar teman-teman juga hafal gitu. Makanya kenapa di saya di praktikum saya juga menekankan ke output, jadi teman-teman sepasang, coding-nya ya ada output-nya gitu. Ini ya contohnya kan create database sesuatu, nama nggak masalah di sana, tapi kalau ada ketentuan silahkan diikuti. Semisalkan ternyata teman-teman kasih nama beda nggak apa-apa. Saya fokuskan lebih ke ininya ya. Kalau saya mungkin ke rumusnya ya teman-teman ingat rumusnya itu nggak masalah. Kalau urusan mau penamaan apa ya nggak apa-apa lah gitu. Cuma nama database doang kan ya. Kemudian ini database-nya ini use ya. Use itu juga dipakai. Kemudian saya turunkan kemarin ini ya. Kalau misalkan teman-teman bikin tabel jangan lupa ya minimal ada 1 kolom. Silakan teman-teman mungkin bisa sembari yang lain, tapi bisa juga memperhatikan yang ini untuk review. Nanti bisa juga lihat di recordingnya. Kalau di kelas saya biasanya gitu ya, recording nanti saya share. Jadi nggak masalah kalau memang pengen ngerjain dulu silahkan, nanti bisa ngecek recordingnya atau mau lihat apa namanya pembahasannya dulu silahkan. Oke, saya lanjut dulu ya. Kaitannya create kemarin kayaknya nggak ada masalah ya create di sini. Teman-teman udah lancar. Kemudian yang ini yang agak masalah yang di 5 kalau nggak salah ya, yang 2 tuh, ini alter sudah bisa ya, alter itu biasa ya, nanti alter tabel ini ya jangan lupa add-nya apa gitu. Biasanya kalau di sini nanti biasanya kalau constraint teman-teman tinggal tambah. Add-nya ini biasanya di depannya ada kolom juga ya teman-teman, untuk amannya teman-teman kasih add kolom juga nggak apa-apa, nggak harus langsung gitu. Atau mungkin yang bisa langsung nggak apa-apa. Ada beberapa kadang-kadang sedikit berbeda gitu ya. Tapi pastikan nanti output yang diminta sesuai soalnya gitu ya. Itu ya. Kemudian kalau yang ini nggak masalah ya kemarin teman-teman kan tinggal pakai first ya kalau kolom pertama. Nah ini kayaknya teman-teman nggak ada masalah sih di sini. Yang ada berbeda-beda yang di 5 ini ya saya pengen bahas. Yang di 5 ini kemarin kan ini ya kayaknya. Kita kan bahas di kelas itu urut ke bawah ya teman-teman. Jadi ada NIM, keterangan, terus alamat, font-nya ditaruh di bawah kan ya.
Nah, itu ada opsi lainnya, teman-teman. Jadi, yang teman-teman mengumpulkan dengan cara seperti itu tidak masalah di saya. Karena biasanya saya agak ini juga considerate untuk kasus-kasus yang menimbulkan beberapa persepsi kayak gitu-gitu sih, teman-teman. Jadi wajar sih, mungkin teman-teman mikirnya, eee, definisi dari teman-teman kayak gitu loh. Jadi agak sedikit ini ya. Nah, ini saya coba hapus itu, ini ada cara yang satunya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang udah dapet, apa namanya, cara ini juga, saya ngecek itu jawabannya. Nah, itu teman-teman tinggal meletakkan ini, teman-teman. Kebetulan kemarin kan minta keterangan ditaruh di bawah ya. Bagaimana caranya supaya si font atau apa ya, pokoknya yang di tengah-tengah ini ada di atasnya ya kalau nggak salah. Ini yang di ini bentar, kita turun dulu ya. Bentuknya kayak apa sih? Nah, ini ya. Pengennya kan ini ya, keterangan sama font itu di bawah kan. Nah, ini pakainya teman-teman pakai after, teman-teman. Karena kemarin ada yang nanya pakai before gitu ya. Nah, itu saya cobain nggak bisa, teman-teman. Jadi after pakainya. Jadi teman-teman nembaknya gini logikanya. Eh, Setelah sesuatu yang teman-teman bisa sisipkan. Makanya ini agar tetap di sini kan kita nembaknya gini. Kita taruhnya berarti setelah ini ya. Kita meletakkan apa tadi? Maaf. Meletakkan ini ya. Meletakkannya si siapa tadi? Alamat ya. Kita pengen biarkan tadi bentuknya dari NIM ke keterangan. Kita pengen agar alamatnya ini ada di tengah. Nah, gimana caranya? Berarti logikanya dari NIM sama keterangan terdekatnya berarti kita cuma punya coding first sama after. Otomatis logika yang kita mungkin masukkan kan berarti setelah NIM. Nah, itulah di sini ya bentuknya. Jadi teman-teman pakai ini alter table, add alamat, after NIM. Nah, itu. Jadi bisa di tengah itu. Karena before itu nggak bisa, teman-teman. Kemarin kan before keterangan gitu ya maunya. Itu nggak bisa. Nah, pakainya berarti pakai yang ada after. Kemudian di sini juga sama, teman-teman, kaitannya di bawahnya nanti tinggal naruhnya ya. Jadi kalau misalkan ini tinggal di bawahnya alamat, misalkan dikasih phone. Nah, ini beberapa teman-teman udah bisa kok yang ini. Tapi ada yang masih di bawahnya juga. Jadi nggak masalah. Karena di situ agak menimbulkan ini ya, multi persepsi ya. Yang ini teman-teman juga udah lancar. Nah, ini kemarin yang saya temuin salah di sini, teman-teman. Ada beberapa ya yang ini ya. Jadi kelupaan kali ya. Jadi nanti dicek lagi ya, teman-teman. Kalau di sana mintanya char ya, bukan varchar. Char sama varchar agak beda ya. Beda ya, tipe data yang berbeda. Jadi nanti dilihat lagi ya, char atau varchar. Ini ada yang salah kemarin kalau nggak salah saya ingat. Kemudian bagian ini ada beberapa mahasiswa yang kelupaan. Jadi change phone, teleponnya belum ditaruh. Jadi di sana masih namanya di sini phone. Nah, masih phone tetap, belum dikasih telepon. Ada beberapa, nanti dicek masing-masing bisa. Kemudian ini yang drop ini rata-rata sudah lancar sih. Paling kalau ada yang salah cuma kelewatan, jadi nomor 7 langsung nomor 9. Ini nomor 8 kan di drop dulu. Kemudian ini ya, drop teman-teman udah hafal ya nanti alter table. Nanti saya kurang tahu ya teknisnya itu seperti apa, diikutin dulu aja tapi lama-lama nanti teman-teman kalau sering latihan juga hafal ya. Saya kurang tahu maksudnya open book apa close book-nya itu sih teman-teman nanti. Semoga aja sih open book ya. Nanti coba saya ini ya. Sebenarnya saya tadi nanya sih sama Bu Koordinator untuk mekanisme atau teknis UTS-nya tapi beliaunya belum menyampaikan gimana-gimana gitu, teman-teman. Jadi nanti mungkin dilihat aja ya gimananya. Nanti familiar teman-teman belajar untuk familiar sama kodenya aja. Kan nanti teman-teman juga bisa nyoba ya karena kan praktikum. Tuh. Kemudian ini ya alter table, rename. Kemudian kalau yang atas untuk drop ya. Jadi alter table, tabelnya apa, kemudian drop kolom atau apapun nanti. Nah, yang penting tuh ini sih kalau saya ke teman-teman tuh, teman-teman ini ya paham dulu sama rumus utamanya sih gitu. Jadi ketika teman-teman diganti soal, teman-teman nggak kaget gitu. Yang penting itu aja sih kalau saya mintanya. Kalau hafal ya syukur alhamdulillah, kalau misalkan belum ya nggak apa-apa, yang penting logikanya dapat dulu gitu. Logika rumusnya tuh kayak gini gitu. Kalau hapus tuh pakai delete atau drop, kalau ngubah pakai alter, update dan sebagainya gitu-gitu. Ininya teman-teman nggak ada masalah ya. Primary key teman-teman juga udah ini kok. Udah lancar sih. Primary key tinggal ditaruh primary key-nya aja. Insya Allah ini nggak ada masalah. Kemudian ini cuma kayak theoretical ya. Teman-teman bisa ngecek atau nyari mungkin di Google nggak apa-apa.
Kalau saya bukan orang teoritis, jadi nggak apa-apa. Yang penting reasonable untuk teman-teman ya. Nanti yang kaitannya dengan yang pertama, indeks, saya juga sependapat dengan jawaban teman-teman, mempercepat pengambilan data atau data retrieval-nya itu lebih cepat. Kemudian apalagi sih soalnya integer 11 ya. Nah, integer 11 ini maksudnya panjang lengthnya 11, teman-teman juga udah bener. Kemudian ini ya di bawah struktur ini ya yang ada 0 sama not 0 ya. Kalau 0 kita tahu ya teman-teman, kalau 0 itu kosong nggak apa-apa ya. Yes-nya itu kalau misalkan kosong nggak apa-apa, kalau no kan nanti sebaiknya ada isiannya ya gitu. Rata-rata teman-teman udah bener. Paling ini ya kemarin ada teman kita yang kelewatan mungkin karena banyak ya di sini. Oke, LKP 2 ini, LKP 4 saya geser dulu. Bentar ya. LKP 4 kemarin ini ya. Saya juga ini ya kemarin. Nah ini teman-teman maling ini ya, mohon maaf ya saya kurangi nilainya karena di situ belum menyertakan ya. Kalau ada soal buat teman-teman ini ya sertakan create-nya ya. Jadi ditunjukkan. Kemudian yang teman-teman belum ada outputnya, nah mending ngoding aja langsung aja ntar di ini ya. Jangan lupa di apa select all, di copy aja, terus dipastein di notepad. Nanti teman-teman tinggal ngapusin errornya aja gitu. Jadi kode itu dieksekusi sekalian ada outputnya gitu ya. Untuk teman-teman yang belum. Ya cuma satu deh kayaknya yang belum. Jadi nanti silahkan diperbaiki. Saya nggak usah sebut nama. Yang kurang-kurang saya nggak usah ini ya, karena saya juga agak lupa namanya siapa. Ada beberapa juga yang kurang-kurang. Nah di sini teman-teman kemarin yang pada ini ya, default ini diisi kosong aja teman-teman. Cara manggilnya kayak gini. Jadi teman-teman pakai petik 1 atau petik 2 boleh boleh yang petik 1 boleh petik 2 tapi intinya sepasang ya. Gitu untuk ngosongin default di sini. Nah ini sih kemarin yang saya kasih tanda. Ini mohon maaf banget ya saya -1 ya. Yang ini ada satu mahasiswa sih kalau nggak salah yang iniin. Bentuknya kayak gini ya, rata-rata udah ke sini cuman nolnya belum dikosongin. Oke, pasti gatel banget teman-teman, -1. Maaf ya, saya tuh kadang-kadang ini banget kali ya, exact oriented jadi saya hitungin. Nah, ini ya insertion-nya teman-teman rata-rata udah lancar. Nah, insertion ini di sini kalau teman-teman insert-nya one by one, satu-satu itu juga nggak masalah. Yang penting nanti mengurangi error kan ya maksudnya teman-teman biar ngecekinnya nggak ribet kan ya. Nah, terus di sini ketika teman-teman insertion, kebetulan kan ini aja ya nggak usah lihat insertion-nya pasti ruwet. Yang ini aja, bentuk aja tabelnya. Di sini teman-teman typo namanya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman saya ini ya struktur-struktur ini. Kemarin yang kelewatan kayak ini ya, ini saya kurangin ya, kalau teman-teman ada yang bagian ini kan kelihatan banget ya, bagian di sini harusnya ada date-nya, nggak 0. Nah, itu mungkin saya ada yang kurangin ya, nilainya nggak full kalau misalkan ada kelengkapan yang kurang. Kemudian row-nya juga kita ada 9 data, kalau teman-teman nginputnya cuma kurang dari 9, nah di situ ada pengurangan juga ya, mohon maaf ya. Di situ saya minta teman-teman juga untuk mengecek lagi ya, jadi setelah coding, setelah apa namanya, nyelesain kode, nggak langsung ditinggal, tapi teman-teman bisa nyocokin lagi gitu. Oke, kalau ini update kayaknya nggak ada masalah sih, rata-rata aman. Update, kemudian teman-teman manggil lagi select itu juga nggak ada masalah. Kemudian di sini delete ya. Delete ini kemarin kalau nggak salah ada yang typo. Jadi teman-teman pastikan ya, nama kolom itu sesuai yang kalian kasih nama, sama nama datanya teman-teman. Kebetulan misalnya kalau nggak salah kemarin CIRP itu ada yang pakai H. Jadi waktu ngedelete dia nggak ke-delete karena beda namanya. Nah itu ya, kalau diminta delete pastikan mungkin nama ininya ya, nama selnya ini ya, barisnya itu sama ya. Nah itu nanti nggak ini ya kelihatan atau enggaknya di sini teman-teman. Query-nya nanti kalau misalkan nggak ke-delete di sini 0, 0 row affected. Nah itu berarti tidak ada operasi yang berjalan, tidak ada perubahan di sana. Nah itu kelihatan berarti belum ngupdate gitu. Nah gitu sih untuk ngecekinnya. Oke, saya rasa cuman itu kayaknya yang delete tuh. Yang ini teman-teman kayaknya nggak ada masalah yang lebih. Terus kemarin teman-teman pakai referensi ini juga ya malahan. Nggak usah pakai petik tapi langsung angka ini bisa ya. Saya ngeliat dari jawaban teman-teman. Kemudian yang ini 9 ya. Ah ini yang 9 ini teman-teman nggak tahu dari mana itu ada beberapa mahasiswa ini beberapa ya. Teman-teman itu kok ganti soal ya? Tiba-tiba jadi kucing sama female gitu. Nah itu ya mohon maaf ya saya kurangi nilainya ya karena di soalnya itu anjing ya, anjing sama seksnya female di situ. Dicek lagi ya di situ.
saya tandain juga ya di jawaban teman-teman. Jadi teman-teman ini juga ya, jangan mengganti soal juga ya. Jadi mentang-mentang itu terus jangan diganti soalnya ya. Soalnya itu diusahain itu, terus kalau misalkan ini sebisanya aja nggak apa-apa gitu. Toh nanti kalau misalkan ada problem sama apa multi persepsi kayak kemarin-kemarin, saya juga considerate kok, nggak langsung ini. Oke. Itu yang ini aman sih, nomor 10, 11 rata-rata teman-teman aman. Yang snake sama bird yang pakai or sama or ya, sama n gabungan ini rata-rata teman-teman aman sih. Ini yang keempat, antara 2 dan 4 mungkin ada yang ditanyakan dulu atau tidak ada masalah? Pembahasan LKP 2 dan 4 yang di ini Ibu saya mau belum. nanya, Silakan Mbak. Bentar ya, saya kalau misalnya perintahnya not null berarti default-nya mesti kosong. not null perintahnya di soal. Iya, misalnya disuruh not null, Bu. Disuruh not null, ya Yang kalau tadi, Bu, yang tadi, Bu. maaf, bentar ya. Ini, maaf, mana soal ini? Yang ini? Iya bukan? Yang apa namanya? Persiapan UTS, bukan? Enggak, Bu, yang LKP 4. Mana yang LKP 4? Bentar. Atas, ya. Yang Ini bukan? barusan, Bu, ya. Ini ya. Yang Nah, di ini ya. atas. Nah, ini ya. Di sini kan ada soalnya. Bentar ya. Soalnya saya lupa. Bentar. Saya taruh di itu tadi mana? 4 ya. 4 pertemuan 4. Bentar ya, teman-teman. Nah, cek dulu ya. Nah, di sini. Kalau bisa strukturnya sama persis aja, Mbak, sama ininya. Nah, itu. Nah, saya cuma pengen teman-teman lebih melihat lebih detail aja sih. Nah, itu kebetulan ada satu mahasiswa yang ini. Atau mungkin teman-teman waktu itu juga belum ini ya, saya juga ngasih contohnya kalau nggak salah nulnya masih utuh ya. Jadi harapan saya kemarin waktu itu dicek lagi ya. Ternyata ini ya, ini Mbak, yang ini ya, bagian ini kan. Nah, ini kalau ini kan kosong ya, bagian ini soalnya ya. Jadi disamain aja Mbak sama soalnya. Kalau ada request ya. Kalau beda dengan kalau ini teman-teman yang disodori kayak yang soal UTS ini kan nggak ada permintaan apa-apa kan. Ya udah diikutin aja berarti tidak ada ketentuan apa-apa. Cuma primary key ya jangan lupa gitu aja. Kalau di sini ada default dia minta kosong, berarti defaultnya teman-teman kasih tanda petik 2 tadi. Untuk kasih itu empty string namanya. Ini ya, Oh, ini. gitu. Ini. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kalau nggak salah saya juga sertakan kok ke masing-masing jawaban teman-teman. Gitu. Jadi yang kurangnya apa gitu saya coba itu ya. Saya coba lengkapi. Jadi saya coba ini ya. Mohon maaf juga ya makanya jadi agak lama itu kadang-kadang saya baca satu-satu, saya cekin juga kalau teman-teman kurangnya apa. Karena kalau di kelas kayak gini kan nggak mungkin ya saya lihat layarnya satu-satu gitu agak susah. Jadi lewat latihan teman-teman itu saya ngelihat sejauh mana teman-teman pemahaman teman-teman gitu loh. Itu juga sih yang saya ini. Kemudian ini tadi LKP 24, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga yang akan dikonfirmasi atau perlu dikonfirmasi. Kalau enggak saya geser ke 5 sama 6 buat persiapan ujian dulu. Jadi nanti tinggal saya kembalikan ke teman-teman hasilnya aja sih. Saya bahas yang 5, 6 dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada saya bahas 5, 6-nya dulu. Oke, aman? Oke, bentar ya. Yang bagian 5 ya. Jadi yang kelima ini mohon maaf ya teman-teman karena belum sempat ngeliatin dari teman-teman. Jadi saya bahas yang dari pembahasan saya aja ya dulu. Nanti reviewnya teman-teman lihat hasil masing-masing aja ya sama nilainya ya. Nanti ketemu lagi saya mungkin habis UTS ya. Jadi kita mungkin bisa sharing lagi setelahnya mungkin ya. Jadi nggak apa-apa ya. Sayangnya belum selesai. Mohon maaf ya. Niatnya tuh kemarin pengen nyelesain tapi ternyata saya kena ada revisi teman-teman. Bikin itu jadi bikin proposal buat kegiatan diklat jadi saya suruh revisi. Aduh mohon maaf ya. Jadinya malah ke teman-teman belum. Yang LKV 5 sama 6 ya kita bahas dulu ya karena teman-teman mau persiapan ujian jadi nanti kita bahas dulu nanti yang latihan dari Bu ini tadi pasti kalian bisa lah. Yang tadi dari ini yang kemarin udah teman-teman submit itu. Jadi nggak apa-apa nanti saya juga considerate kok yang ini. Tenang aja. Karena kemarin agak ambigu juga ya. Nah, LKV 5 sebentar ya. Soalnya mana? Ini yang 5 itu latihan select ini ya. Kayaknya yang 5 tuh teman-teman aman-aman sih. Tapi saya belum ngelihat lebih lanjut ya.
Saya bisa ngomong macam-macam kalau udah ngelihat hasilnya sih. Jadi mohon maaf ya, di feedback-nya nanti saya balikin aja ya ke leads ya. Semisalnya nanti ada waktu pun nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan mau ditanyakan ke saya, dikonfirmasi gitu nggak apa-apa ya. Berhubung saya harusnya kan ini harusnya udah tinggal bahas ya. Nah, sampai itu tapi ke teman-teman kan belum. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman tanyakan di luar jam ini nggak masalah, santai aja. Ntar yang soal nomor 6 juga. Masalahnya saya ketemu ke teman-teman kan tinggal ini ya, yang sebelum UTS maksudnya. Jadi harapan saya bisa ini. Bentar, aduh malah kesenggol lagi. Ini tadi yang ke-5 dulu ya. Saya bahas yang ke-5 dulu ya. Malah nyenggol bentar. Yang ke-5 kita geser yang ke-5. Nah, ini ya, bentar. Sebelahan dulu. Aduh. Bentuknya jadi agak berantakan. Ini ya teman-teman yang kemarin yang ke-5 itu di sini mintanya barang ya. Berarti ini nanti ini ya. Oke, di sini teman-teman yang penting ada ini teman-teman bikin ya create gitu. Di sini nggak ada ini ya. Di sini kan nggak ada create database ya. Jadi otomatis yang ternilai dari mulai create table. Nah, bentar. Kalau sebelahan gini kelihatan nggak di teman-teman? Apa mau saya gedein kayak gini? Enaknya gimana? Mau gede apa kanan kiri? Saya ngeliat soal. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nggak ada masalah ya? Ya, gini aja ya. Soalnya sambil lihat soal di sebelah kanan. Jadi ini ya. Bentar ya. Kita bahas dulu. Ini mohon maaf ya. Jadi saya nggak bisa sekalian ngelihat review di mana teman-teman yang kurang karena belum selesai. Jadi mohon maaf ya, nanti dicekin hasil masing-masing atau ngecekin dari temennya nggak apa-apa ya. Nanti semisal di luar pembelajaran teman-teman ingin tanyakan nggak apa-apa, tanyain aja. Saya free kok ini kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu nggak masalah. Harusnya saya juga sertakan di pertemuan ini kan, tapi belum selesai kan, itu juga berarti kekurangan dari saya. Saya juga minta maaf, jadi nanti silahkan hubungi saya aja nanti kalau dirasa masih bingung. Kemudian ini saya bahas dulu, kita bikin tabel ya kemarin. Nah ini ya mungkin tabelnya kalau tidak ada request bla 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 struktur, berarti teman-teman bebas ya mau panjang lengthnya berapa kira-kira aja lah gitu ya. Nanti silahkan dibuat. Nah ini kebetulan bentuknya berarti tidak ada aturan nul bla 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 ya karena tidak ada rinciannya di situ. Jadi kita bebas aja bikinnya. Nggak ada ketentuan primary key segala kan di sini nggak ada. Oke kita ikutin soalnya aja teman-teman. Langsung berarti setelah teman-teman buat langsung di sini bikin aja insertionnya. Nah, insertionnya itu yang penting masukin ini ya, teman-teman. Nah, silahkan. Mohon maaf ya, jadi saya nggak bisa ini ya, nge-review ya. Agak nggak enak juga sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat kerjaan teman-teman, saya bisa correlate sama kerjaan teman-teman. Salahnya majority atau sebagian besar di mana. Kayaknya nggak masalah ya. Jadi tadi ya, insertion biasa ya teman-teman. Boleh satu-satu, boleh langsung. Kemudian jangan lupa nanti mungkin untuk melihat hasilnya kalau diminta ya. Kalau tidak diminta tuh nggak apa-apa teman-teman. At least kita ngecekin juga yang kita input itu benar atau salah. Jadi silakan kalau perlu sih biasanya dilihat juga ya kalau udah insert bentukannya kayak apa gitu. Tuh kemudian ini ya tinggal ini ya. Kita select ini teman-teman pasti udah bisa ya. Jadi select kolom kalau ini kode barang, nama barang dan total ya. Silahkan nanti. Kemudian saya turun dulu. Bentar. Nah, ini ya. Kemudian ada juga pakai ini juga ya, teman-teman. Database ya. Database di sini berarti strukturnya sedikit berbeda ya. Di sini minta ada nama database, kemudian nama tabelnya ya. Ini nanti saya juga lihat kok hasil dari teman-teman juga. Ini sementara pembahasan yang saya buat ya, teman-teman ya. Jadi emang nggak ada itunya, teman-teman. Jadi soal yang di-share di itu nggak ada kuncinya. Jadi saya bahas itu sendiri. Oke, jadi nanti kalau ini pun saya ini teman-teman berkreasi dengan kode itu nggak masalah. Jadi saya ini nggak masalah teman-teman. Yang penting itu nanti yang diminta soal apa teman-teman kasih di situ nggak masalah teman-teman pakai macam-macam berkreasi dengan struktur SQL-nya apa nggak apa-apa. Oke, tadi kita masuk ke yang C ya. Nah, ini C-nya ya, alias ya. Ini kemarin mungkin yang C alias ini ya. Ini ya teman-teman agak ke bawah.
Bentar, yang alias di sini ya. Nah, ini ya, alias tuh pakai S, teman-teman, untuk apa pengingatnya ya. S apa gitu. Kebetulan di sini pakainya ini ya. Aliasnya ini ya, barang ya. Pakainya ini ya, alias ini ya, tabel barang tetapi pakai aliasnya namanya B. Atau alias apapun kayaknya bisa deh. Alias kayaknya nggak terlalu ini sih. Kecuali nanti nge-view di kolom ya. Nge-view di kolom ini kan biasanya ada ya yang kayak nomor D ini ya. Bentuknya kayak gini teman-teman, select ini ya, yang ini untuk nomor D ya. Jadi select bla 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 dari barang, nanti teman-teman kasih S. Nah, ini kalau ini ya ada strukturnya agak sedikit berbeda kaitannya dengan alias di sini ya. Alias di sini teman-teman bisa pakai ini ya. Kebetulan tadi ini ya. Saya kasihnya tadi udah kasih alias belum? Select from barang B. Nah, ini ya. Ini salah ya teman-teman, alias tuh harusnya pakai S, bukan seperti ini, tapi yang di bawah ini maksudnya ini ya, alias tuh start dari ini. Nah, alias itu pakai S, ini bisa pakai yang ini teman-teman. Kebetulan saya bikin alias si ininya ya. Pakai alias sesuatu ya. Titik kolom ini bisa atau mungkin aliasnya langsung alias sesuatu gitu. Nah, saya kurang tahu juga sih karena saya belum lihat ya jawaban di teman-teman. Kuncinya sih kalau alias pakai S ya. Jadi kita memisalkan dengan sesuatu. Kalau kayak di rumus matematika teman-teman pakai permisalan X. Misalkan angka berapa yang kemarin ya. Misalkan angka berapa teman-teman misalkan pakai X. Nah, teman-teman panggil lagi angka tertentu tadi misalkan kayak kemarin saya contohkan 5, teman-teman panggil X. Berarti nanti X itu pasti mewakili 5. Sama yang kayak gitu caranya. Alias itu untuk ini ya pemanggilan. Kemudian di sini juga ya. Ini juga kayak alias juga teman-teman, tapi untuk ganti di sininya aja untuk pemanggilan. Ketika select total ya. Ini total. Kayaknya teman-teman nggak ada masalah kalau yang di sini. Kemudian Bu, kemarin agak cepet juga. Hah? Gimana Mas? maaf motong Bu. Mm. Saya mau nanya, tapi bukan ini Bu, bukan soal yang Ibu bahas sekarang. Ya apa-apa, apa? Yang mana? Yang tadi yang grup-grup itu jadinya pakainya yang mana ya Bu? Oh, grup. Tadi ya. Ah. Ini. Bentar ya. Tadi soalnya ini ya. Maaf ya teman-teman, agak kita geser ke sini dulu. Gak apa-apa ya kalau di kelas saya nanti free interrupt aja ya. Langsung kalau pengen teman-teman ada yang ini tanyain aja. Mumpung juga ketemu ada kelas sinkron. Kalau enggak pun enggak apa-apa teman-teman. Teman-teman pengen diskusi atau ini enggak masalah gitu. Langsung kontak ke saya aja. Oke, ini tadi sampai nomor berapa ya? Yang di bawah segini ya. Kalau nggak salah pengelompokan ini Mas, kalau nggak salah ya. Iya Ibu. Nah, pengelompokan ini ya. Tampilkan isi record dengan pengelompokan berdasarkan status. Nah, untuk sementara kalau nggak salah karena kita sebenarnya sih grup itu juga nggak dikenalin ya, kayaknya belum ya. Jadi grup yang tadi kan kita ada kenalan kode baru ya. Tadi ada namanya ini ya. Mana tadi yang ini ya. Ada grup, ada grup close sama tadi ya, ya ada grup, ada order ya. Nah, grup di sini nanti teman-teman ngerjain kayak gini dulu aja nggak apa-apa. Saya belum dapat referensi yang lebih ini ya. Karena kalau ini kan bahasanya kayak gini teman-teman. Tampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan status. Saya mikir tampilkan isi record itu kalau sesuai yang atas, berarti kayak ini ya misalkan. Itu kan berarti nampilin semua kan maksudnya, gitu kan. Terus statusnya berarti belum sama jadi belum menikah itu harusnya ada di belum menikah sendiri ya mungkin atas belum terus di bawahnya menikah gitu ya. Saya mikirnya kayak gitu waktu apa ya di pikiran saya yang keluar bentuknya kayak gitu. Ternyata kalau di sini ketika digunakan kodenya ya pengelompokan itu kan grouping. Nah, grouping itu ternyata kalau dikodekan ini Mas. Jadi ini ya. Tadi saya coba di sini ini Mas yang atasnya dulu deh. Maaf. Bentar, ini ya. Ini. Tadi saya coba ini nih. Jadi keluarnya nanti bentuknya ini cuman 2 kelompok dari grup itu gitu. Jadi select bintang from pegawai grup by status kan berdasarkan status ya yang dia minta ya. Kelompokan kan dia grouping. Berdasarkan status. Nah, nanti kalau teman-teman masukin keluarnya 2 karena di sini ada 2 kategori teman-teman. Tabel fullnya sebentar ya. Nah, ini. Berarti pakai yang grup by itu Bu, grup by status itu Bu. Grup by status ini pun nggak apa-apa Mas. Karena nanti ini ya,
kategorinya grouping itu cuma ada 2 kan teman-teman ya, belum sama menikah. Nah, kalau kita pakai grup, itu yang terpanggil cuma representasi dari kedua grup. Sama kayak ini teman-teman yang saya contohin tadi. Di sini ya, kayak kita tadi pakai ID apa tadi ya? ID departemen ini teman-teman. Ini ada 4 juga ya. 4 baris. Di 4 baris ini nanti kan akhirnya yang kepanggil nggak 4 kan, akhirnya cuma 2 kan, pakai grup. Nah itu, jadi nggak apa-apa kayak gitu aja teman-teman. Atau mungkin karena grup itu fungsinya sebenarnya untuk ngeluarin ini teman-teman, fungsinya ya. Jadi kayak mengelompokkan teman-teman. Kebetulan misalkan ini ya, yang belum menikah tuh ada berapa orang, yang sudah menikah berapa gitu. Kemudian jadi digabung teman-teman fungsinya. Jadi misalkan ini ya, tadi ya, select status, ya ini. Dihitung teman-teman, kita ngekon statusnya. Jadi kita grouping si pegawai tadi ya berdasarkan status yang belum berapa gitu. Fungsinya grup sih sebenarnya mau untuk kayak gini teman-teman, untuk manggil. Tapi di sini kan nggak ada aturan untuk manggil kan, jumlahnya berapa-berapa ini kan nggak ada kan. Ya udah kayak gini aja nggak apa-apa gitu. Nah, kalau mau lebih lanjut seperti ini boleh. Select status mau dihitung yang belum menikah berapa, yang menikah berapa. Sama kayak ini juga teman-teman contoh yang tadi ya. Yang departemen ID kebetulan di sini untuk menghitung total salary ya. Jadi total salary dia pakainya sum. Nah, di sini teman-teman. Jadi dengan departemen ID 500, total salary-nya ini kebetulan untuk ngitung sum ya. Itu. Bisa juga kan ini untuk ngitung yang mungkin dengan kategori apa. Laki-laki atau perempuan di departemen 500 ini ada laki-laki berapa, perempuan berapa itu juga bisa. Nanti pakai perhitungan tadi count atau sum gitu. Itu juga bisa. Jadi fungsinya sebenarnya kalau grup itu kayaknya untuk ini teman-teman. Untuk bisa digabungin dengan count ya, untuk ngitung berapanya sih. Tapi di sini kan nggak ada minta kayak gitu. Ya udah pakai grup ini nggak apa-apa teman-teman. Nanti keluarnya 2 kan memang output dari grup itu cuma berapa grup yang berapa anggota grup. Bukan anggota sih, tapi berapa kelompok ya. Kita mengklasterisasi sih berdasarkan grup nanti yang kepanggil. Itu nggak apa-apa. Kayak gitu ya Mas ya, nggak apa-apa. Pengelompokannya pakai ini aja nggak apa-apa Mas Rahman. Select from pegawai grup by status itu nggak apa-apa. Sampai di situ. Kemudian yang ascending tadi pakai ini ya, tadi ya, ASC tadi ya. Yang saya share tadi. Dicoba dulu aja nggak apa-apa nanti. Kemudian gimana Mas Rahman? Masih bingung nggak? Iya Bu, saya tadi udah coba sih Bu yang yang grup by ini, cuman saya takut salah aja tadi. Oke. Pakai yang mana? Gimana? Bisa kan? Bisa Bu, bisa. Sama kok keluarnya juga. Oke. Karena dia kayak gitu Mas ternyata. Kalau grup itu ini sama juga dengan kon ya. Nanti saya bahas juga ya yang kaitannya ke-6 itu. Ke-6 kon itu ada beberapa kemarin yang agak ini juga. Jadi ternyata fungsinya tuh kalau grup itu untuk mengelompokkan jenis kelompok di situ ada berapa gitu. Nanti dia diambil representasinya anggotanya gitu. Jadi tidak semua di listing. Nah, yang tidak semua di listing, yang semua di listing. Jadi misalkan ke-6-6-nya itu kita panggil. Nah, itu saya juga masih ini sih. Nanti teman-teman bisa coba cari tahu. Saya juga nanti coba saya carikan codingannya kalau untuk yang bisa manggil semuanya ya. Tapi kita bisa belum biar bisa urut, menikah gitu biar bisa urut. Oke, kita balik dulu ya. Mau nanya dong. Gimana? Yang itu kan katanya suruh tampilkan isi record terus diurutkan pakai ascending. Itu berarti 2 kali itu nggak Bu? Atau dalam satu statement? Satu aja. Di ini aja, di combine aja Mbak. Bisa nggak? Nanti dicoba-coba dulu aja kali. Mungkin belum itu ya. Jadi ada ASC ya tadi ya, sebentar. Ini ya tadi ya, ASC. Nah, itu digabung aja kayaknya bisa deh. Order by sama ini bisa kayaknya. Grouping ada ya? Minta grouping ya. Berdasarkan ini ya, diurutkan. Saya ingin bertanya juga, Bu. Boleh. Gimana? Soal yang G itu kan tampilkan isi rekor dengan jumlah anak di atas 2. Yang di atas itu maksudnya cuma sama dengan 2, sama dengan lebih dari 2 itu, atau cuma lebih dari 2 doang? Di atas lebih 2 berarti Mas. Benar. Ini dikonfirmasi juga ya. Betul. Jumlah anak di atas 2 berarti lebih aja Mas. Nggak usah pakai sama dengan. Berarti 2-nya nanti nggak dihitung juga berarti kan? Di atas 2 berarti logikanya di atas cuman 3. 3. Bener. Keluarnya apa? 3. Iya, saya kirain sama dengan, jadi saya masukin sama dengan. Oh, kamu pakainya ini nggak pakai sama dengan kan? Pakai sama dengan. Nggak usah aja. Di atas tuh berarti lebih dari. Jadi otomatis 3 bener keluarnya 3.
Oke, Oke, makasih, oke. Bu. Sip, 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 sip. Heeh. Ya, nggak apa-apa teman-teman, saling ini aja dikoreksi ya. Jadi atau ada yang kurang clear atau apa, mumpung kita ketemu, itu aja nggak apa-apa. Toh kalau misalkan gini ya teman-teman ngerasa butuh, nanti misalkan di luar ini pun kalau kita mau Zoom Zoom meeting lagi nggak apa-apa di luar ini, untuk diskusi nggak apa-apa. Karena utang saya ya, jadi saya harusnya ngasih review jawaban teman-teman sama pembahasan kan di sini saya cuma kasih pembahasannya doang kan. Nah, kalau teman-teman ada yang ditanyain nanti nggak apa-apa, santai aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi nggak ada masalah kan yang ini ya, aman ya? Saya lanjut dulu tadi sampai mana ya? Soalnya kalian kan mau ujian ya, takutnya nanti utang saya harusnya bahas sih. Kalau kalau apa aturan itu kan harusnya saya ini ya teman-teman kasih soal tuh ya juga kasih pembahasan ya kan. Nah gitu. Bentar, tadi kita sampai di mana ya? Kita soal ini ya. Nanti kalau mau ini nggak apa-apa teman-teman. Mau sembari ngerjain itu nggak apa-apa karena ini kan kita record ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini ya apa recordnya kalau apa pengen ngelihat lagi. Tadi sampai jumlah bayar ini ya. Jumlah bayar ini mana tadi? Ini yang LKP 5 ya. Nah ini ya, jumlah bayar yang ini ya teman-teman pasti udah bisa ya. Totalnya pakai S tadi, kemudian ini ya, kode kurang dari 10 ya. Di sini teman-teman yang ini ya. Nomor berapa tadi? Nomor 2, saya geser ke E ya. Ya ini ya, 1 juta maaf. Kurang dari ya, tinggal pakai operasi itu ya. Kalau teman-teman kalau di situ nggak ada kata sama dengan, nggak usah pakai sama dengan. Kayak yang Mas Dias tadi ya, lebih dari ya udah lebih dari aja. Kecuali di sana bilang lebih dari sama dengan. Nah, itu baru pakai sama dengan gitu. Kalau misalkan lebih dari atau kurang dari ya udah tandanya pakai lebih dari atau kurang dari kayak matematika itu aja gitu ya. Nah, ini ya jenisnya kayak gini. Mungkin saya gedein dikit. Aduh. Bentar ya, teman-teman. Agak berantakan. Ini saya turunin lagi ya. Kayaknya yang F nggak ada masalah ya. Kurang dari, ini nanti tinggal nyocokin. Kemudian ini bisa ya, yang apa F bisa ya. Kemudian ini yang G. Nah, ini pakai between teman-teman yang di antara. Nah, ini pakai between ya. Atau mungkin teman-teman ada preferensi. Kadang-kadang teman-teman juga ini ya, apa inovatif ya. Jadi pakai kode-kode gitu di luar nggak apa-apa. Kemarin juga saya lihat itu yang apa OR ya kemarin pakai garis itu juga. Kemudian tanggal teman-teman juga bisa yang nggak pakai petik tapi angka aja itu nggak apa-apa. Silahkan berkreasi dengan ini nggak masalah. Kemudian yang 2 kemarin ya yang Mbak Stefani ya kalau nggak salah ya itu ya. Jadi ini sama ya teman-teman pakai set total. Kemudian di sini nanti set total lebih besar dari add total, itu aja yang H. Kemudian yang I, ini ya, ini ya kemarin. Nah ini yang kemarin yang Mas Yonatan kalau nggak salah ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai yang 1 itu keluarnya ternyata si ini ya. Urutannya kan dia dari MOS ya. Bentar. Soalnya tuh kalau nggak salah dari monitor. Nah si monitor itu dari kalau kita pakai 1. Kemudian kemarin yang Mas Jonathan itu kasih ide ya, kalau misalkan 0 kan keluarnya monitor. Tetapi semisal teman-teman keluarin ini pun nggak apa-apa gitu. Oke, karena saya belum cek ya, jadi saya nggak bisa ngelihat teman-teman gimana. Kemudian yang ini ya, yang bagian nomor terakhir kalau nggak salah. Yang nomor J ya. Yang J, T jadi tunai, TF jadi transfer ya teman-teman. Kemarin kalau nggak salah ini ya, yang di akhir kelas kemarin sempat ya kita diskusi ya. Mungkin teman-teman yang sudah live ya, mungkin nggak ini ya. Yang kemarin pakai ini nggak apa-apa teman-teman update satu-satu gitu nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman pakai kode apa saya juga belum baca maaf ya. Jadi ini saya cobain ini pun ada juga teman-teman. Ini yang pakai update ya teman-teman. Tunai, where, bayar T. Tapi ini kalau nggak salah kalau pakai update ini 2 kali ya. Jadi update untuk tunai 1, untuk transfer 1 ya. Saya belum ngecek juga sih dari teman-teman, mungkin teman-teman ada referensi yang lain. Ini yang dari saya ya. Jadi ini pembahasan ini yang dari saya, nanti nggak apa-apa, kalau teman-teman ada SQL, kode SQL lain nggak apa-apa. Oke, ini ada juga teman-teman. Kemarin saya coba gabungin, tapi pakai case. Nah, kebetulan. Nah, case ini kebetulan teman-teman belum dapat ya. Jadi ini aja untuk referensi ya. Jadi ada case tuh kayak ini teman-teman, fungsi if then. Nah, if then mungkin teman-teman kenal ya di algoritma ya. If then itu tapi di sini kita pakainya bukan if ya, tapi case.
di database. Ada juga teman-teman. Jadi bisa double. Saya satu SQL ya, satu kode SQL untuk 2 ya, update barang, set cara bayar. Nah, cara bayar di sini saya pakai case. Case-nya itu kayak if teman-teman, case tuh. If then. Nah, fungsinya sama. Ini kan ada then kan. If then. Nah, kalau di algoritma namanya if then, kalau di sini kan case ya. Case then and. Nah, else biasa ya. Nah, itu pasti teman-teman udah kenal itu. Cuma penulisannya aja sih. Nah, ini bisa teman-teman pakai case when cara bayar T dan tunai, else-nya lainnya berarti kalau T itu tunai berarti selainnya berarti transfer gitu. Bisa juga gitu. Nah, itu cuma nambah referensi. Nanti kalau teman-teman malah udah ya, syukur alhamdulillah. Mungkin kalau teman-teman pakai referensi nanti saya lihatin juga. Oke, saya geser dulu yang ke-6 dulu ya. Waktunya nanti tinggal dikit. Bentar, soalnya tadi udah banyak. Yang ke-6. 6 ini agak banyak ini ya, teman-teman. Agak ada banyak masalah kayaknya. Ke-6 kemarin ya. Ini yang mana sih? Modul 3 tadi udah ya? Maaf ya. Saya close aja biar nggak bingung. Ada beberapa tadi. Ini yang 7, ini yang ini sudah ya. Jadi yang 5 nggak ada masalah. Saya geser ke 6 dulu yang kemarin agak menimbulkan permasalahan. Ini ya. Kelas lain kayaknya enggak ya. Di kelas kita doang ya. Maaf ya teman-teman. Saya pengennya teman-teman tuh banyak latihan. Biar ini juga sih. Bentar, yang ke-6. Kayaknya yang menimbulkan masalah tuh ada di tengah-tengah ya. Yang atas-atas sih kayaknya nggak ada masalah kalian pasti. Ini biasa ya, sudah database. Mohon maaf ya, nanti ini agak belum saya rapiin. Jadi kemarin karena banyak nyobain. Jadi biasa ya, untuk database biasa ya, pastikan ada create di sana. Bentar. Ada create-nya ya, use juga. Kemudian kita pakai ini ya, database. Kemudian kita buat, nih saya ada alternya ya. Nah, ini alter table. Kemarin saya ngelihatnya itu ada yang saya ubah ya teman-teman. Di sini nanti teman-teman bikin aja nih kemarin ini ya. Ini kemarin ada error teman-teman. Jadi saya bikinnya tuh per kolom ya. Mohon maaf ya. Di sini mungkin pembahasannya kelihatannya per kolom ya. Jadi saya create satu dulu. Kemarin ada error sih. Ini juga ya teman-teman. Ternyata tidak hanya insertion ya. Kolom juga iya ya. Kalau misalkan teman-teman error gitu, dicocokinnya satu-satu bisa teman-teman. Jadi create per satu gitu untuk ngecekin. Ini kemarin saya agak ada error ya di sini. Jadi saya benerin satu-satu per kolomnya ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau lancar langsung create, langsung selesai satu ini aja. Satu tabel. Nanti silahkan menyesuaikan. Nanti saya belum lihat juga sih di teman-teman. Oke, kita sampai ke bentuknya aja langsung ya. Nanti misalkan telah membuat tabel, bentuknya seperti ini, pastikan sama ya bentuknya. Kemudian kita bikin ya di situ insert ya. Kita insertkan. Kebetulan ini ya teman-teman. Insertionnya saya taruh mana nih? Ini kegedean kayak. Bentar ya, biar nggak berantakan. Nah, pas. Jadi barang ya, kita insert ke barang. Ini ya barang-barangnya. Kemudian ini juga bawah lagi, bentar. Isi record bisa ya, select all ya, select bintang from barang. Kemudian kita ubah ya DVD menjadi tape. Ini ya, update barang set, pasti bisa. Kemudian tampilkan baris yang tadi sudah diubah. Bisa ya teman-teman, select tadi ya, yang diubah apa, misalkan B4. Kemudian di sini ini ya, yang 7. Nah, yang 7 ini agak sedikit multi ya, multi persepsi juga ya. Jadi di sini nanti teman-teman ada 2 kondisi ya, nggak apa-apa ya yang di sini. Jadi yang kaitannya 7 ini, teman-teman mau ngehapus si mouse ini juga nggak apa-apa. Jadi dari daftar mouse itu dihapus itu lebih mudah ternyata. Mohon maaf ya, kemarin saya makainya itu kehapus tapi malah nggak ini, ngelanjutinnya malah pakai yang pakai empty string yang B5 ya. Jadi ini dihilangin nggak apa-apa, kayak yang di saran saya ini juga nggak apa-apa, kode barang. Fungsinya ini teman-teman cuma pakai ini ya, fungsi SQL yang diajarkan aja sih teman-teman. Jadi untuk ngapus tadi silahkan bisa update kosong, bisa juga di delete aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan dihapus nomor 7 pakai delete itu nggak apa-apa. Yang ini teman-teman. Nah ini delete barang from mouse ini nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal 4 kan. Nah kalau di sini nanti tinggal 5. Nah saya bahas ini nanti agak
ruwet yang ternyata kalau diturunin lagi. Mau nanya lagi dong. Gimana? Kan kalau misalkan kita udah rubah database nih Bu, kayak udah nge-create table gitu-gitu, terus kita mau buat database baru, itu bisa nggak sih Bu? Bisa Mbak, langsung aja. Biasanya Langsung create database aja? Terus nanti posisinya jangan lupa pakai ininya Mbak, use-nya. Kalau enggak nanti misalkan Mbak udah manggil-manggil tuh pakai apa, update apa, pakai delete atau apa, nanti dia nggak mau gitu. Jadi pastikan nanti setelah misalkan Mbak Alia tadi ya, kita misalkan di tengah-tengah sini ya, tiba-tiba saya pengen bikin create, ya udah langsung create aja, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau kamu mau pakai database baru, pastikan use database baru dulu, biar dia masuk dulu. Baru teman-teman melakukan operasi select, update dan sebagainya, gitu ya. Oke. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Kita lanjut dulu ya. Tadi sampai hapus ya. Terus kita tampilkan yang nomor 8. Mohon maaf ya, ini nggak saya nomerin ya. Kemarin karena ini agak banyak ininya soalnya, banyak trouble-nya ya. Jadi saya tunjukin aja ya. Di sini ini juga dari saya ya, nanti dari teman-teman nanti saya lihat lagi aja ya. Nanti saya cocokin lagi kurangnya bagaimana. Ya ini ya, yang kaitannya unit ini ya teman-teman, record ini bisa kan ya, tinggal aware barang unit ini ya. Nanti kan kelihatan ya yang unit apa, itu pasti udah bisa. Yang nomor 9 ini yang agak kontroversial juga. Nomor 9, sebentar saya bahas ya. Nah, di sini ternyata agak menimbulkan ini juga teman-teman ternyata. Yang nomor 9 ini kemarin saya revisi ya. Ini agak sedikit ambigu juga sih dari soalnya. Jadi teman-teman pakainya kan ini ya, jumlah baris. Nah, si baris itu kalau kita pakai count, ternyata kemarin saya pelajari ini teman-teman. Ada 2 ya yang ini ya, nanti saya kasih juga nggak apa-apa, nanti ada. Jadi count itu fungsinya ini teman-teman. Count itu rata-rata tuh dia ngitungin baris teman-teman. Kalau ngitungin kolom nggak bisa. Jadi count itu kemarin tuh fungsinya ini, sebentar saya liatin ya, yang di ini. Jadi kemarin ada, kebetulan kemarin Mbak siapa ya, Mbak Zahra apa ya, kemarin nanyain kan, saya konfirmasi itu ya di akhir, sebentar. Saya agak lupa kemarin tuh hampir sama kayak ini apa SQL itu. Jadi di bagian ini teman-teman, ntar ya saya lihat bookmark dulu. Kemarin saya taruh di bahas ini sih, bentar ya teman-teman, saya taruh di SQL Note empty. Ini tambahan aja ya, nggak usah dianggap ini karena belum nyampe, nanti takutnya malah pusing. Pakai case teman-teman. Nanti saya kasih juga ininya. Kalau penasaran juga, saya juga penasaran sih, makanya saya ini ya, saya cari itu jawabannya apaan itu. Jadi ini teman-teman, gini aja. Yang kalau kemarin saya ngelihat ya dari beberapa teman-teman yang udah submit itu ya. Nah, makanya kemarin saya lihat nih ada beberapa teman-teman, saya lihat jawabannya teman-teman kan. Tapi sekilas doang, belum one by one gitu. Jadi di bagian nomor 9 ini yang agak kontroversial ini, jadi teman-teman udah bener sih pakai yang diajarin aja, pakai count aja. Jadi di sini kan nanti teman-teman nge-count ini ya. Sebenarnya bentuknya kan kayak gini. Ini ketika kondisinya di-delete ya. Di-delete itu kan ada tinggal 4. Otomatis lebih gampang yang ini. Jadi lebih gampangnya itu ternyata di-delete ternyata. Mohon maaf ya. Jadi kemarin itu saya lanjutinnya tuh malah pakai yang di-delete. Padahal saya bilang suruh ngapus ini aja kan ya, B5 kan. Nah, pakai empty string. Nah, di situ. Ini ya teman-teman pakai select count ini teman-teman kayaknya udah bener deh. Beberapa teman-teman yang udah submit nggak apa-apa pakai ini aja karena kayak kita dikenalinya pakai itu. Kemudian di sini saya kasih tuh pembahasannya. Jadi jumlah baris dari field column ini bisa teman-teman. Tapi ini kalau misalkan kita ngitung baris dari ini ya beberapa kolom gitu ya. Jadi ini ya. Kalau yang biasa itu ngekonnya itu ini ya. Yang ini nanti yang agak ribet tuh kalau misalkan pakai yang ini teman-teman kasusnya. Kalau yang biasa 4 nggak apa-apa teman-teman. Kalau 4 nanti pakai kon nanti keluarnya bakal 4 kok. Jadi kayak gini nanti. Nggak ada masalah, nggak susah sih kalau yang itu. Nanti terus yang ini sebentar ya. Yang ngitung kolom pakai ini teman-teman. Ini ya number of column ini teman-teman. Select count bintang. Ini kalau belum diajari nggak ngerasa sulit, kayaknya nggak sampai sekayak gini juga sih. Ini buat tambahan pengetahuan teman-teman aja cara ngitungin number of column-nya. Cara ngitung kolom ini sih. Tapi ini mendingan pakai coding ini ya, yang kemarin saya share itu. Bentar.
C ini yang 0 ya, yang codingan kolom tuh ini ya, yang saya taruh di sini ya. Ini ya, ini itu pakai ini teman-teman. Teman-teman kalau misalkan butuh aja sih itu, buat pengetahuan juga. Nggak apa-apa yang nanti nomor 9 ini anggap aja kayak, yang penting teman-teman ada isinya nanti saya ini kok ada nilainya. Jadi nggak harus ini, agak ini juga ya. Yang ini teman-teman. Yang ini kaitannya kalau teman-teman pakai kon ya, kon itu jenisnya macam-macam. Itu ada kon, ini kon all ya semuanya ya, nanti ngitung barisnya. Kalau di sini teman-teman kalau ada beberapa gitu nanti bisa manggilnya kayak kemarin ada bisa ya. Udah pada bisa sih. Saya ngelihat yang ini. Jadi nanti modelnya kayak yang di atas tadi ya, kon. Jadi kon di koma teman-teman. Select kon S bla 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 terus koma lagi kon lagi. Kalau mau ngitungin lagi. Tuh, terus yang ini yang kaitannya dengan ini ya. Nanti ini ya, ini ngitung kolomnya sih teman-teman. Nah, ini ngitung kolom yang kemarin saya share itu, tapi pakai yang ini aja. Tapi kalau dibutuhin aja teman-teman, ini belum tentu nggak diajarin juga kan ya. Takutnya malah pusing. Ada information schema. Ini pakai yang di ada ini teman-teman. Yang aman jangan pakai yang di atas ya, jangan pakai yang ini. Ini nggak ada beberapa kali sempat saya tes itu nggak valid deh. Yang barang itu dia ngitung kolomnya aja ada 11. Ketika saya ganti jadi barang 1, 2, 3 gitu dia berubah jadi 5. Jadi yang lebih bagus yang ini teman-teman. Jadi dia dari information schema nanti narik ini tabel database-nya. Tabel skema itu nama database, kemudian yang di sini nama tabelnya. Ini lebih valid untuk menghasilkan jumlah kolom. Teman-teman disuruh ngitung jumlah kolom bisa pakai ini. Tuh. Kemudian tadi ini ya, kaitannya dengan perhitungan tadi. Nah, ini sama ya, yang stok pasti bisa ya. Jadi sampai di situ ya, nanti yang ini ya, nanti saya urutin ke bawah. Ini mohon maaf ya, loncat-loncat. Ini tadi number of column, kemudian itu sempat beberapa kali sih teman-teman ngetesin. Nah, ini yang tabel doang kayak gini kurang direkomendasikan ya teman-teman, karena dia ngitungnya itu kolomnya jadi 11. Nah, inilah sih salah kasusnya di situ. Kurang pas berarti kode ini. Gitu. Kalau teman-teman ngitung kolom harusnya pakai yang tadi ada tabel skema. Bentar, yang di sini teman-teman. Di saya ada ya, ada di bawah kalau nggak salah kayaknya. Saya taruh sih. Agak ruwet ya mungkin di teman-teman. Bentar ya, ini kemarin. Nah, ini teman-teman pakainya kayak gini ya. Jadi ada ya select con, nah nanti ada tabel skema. Kebetulan kalau nggak salah saya tes juga di bawah kayaknya. Saya tes. Nah, ini ya teman-teman. Jadi itu yang biasa ya. Ini bentuknya agak berantakan. Nah, ini ya. Jadi di sini teman-teman. Jadi kalau con itu fungsinya itu untuk menghitung baris teman-teman. Jadi secara otomatis ini itu langsung teman-teman. Baris itu otomatis nanti kalau teman-teman pakai con itu keluarnya langsung ngitungin barisnya. Entah itu mau kolom apapun, biasanya keluarnya baris. Nah, nanti ada kasus juga kan, kondisi 0 sama enggak 0. Kalau 0 itu dia ini teman-teman, ada kondisi misalkan kodenya 0, itu nanti yang dihitungin yang enggak 0. Itu nanti akan ada nilainya berbeda juga sih nanti. Jadi yang dia hitungin ada yang enggak 0, kemudian kalau misalkan dia pakai empty value ya kemarin kalau saya, mungkin ada teman-teman yang nanya ke WA saya, empty value itu kayak gini teman-teman, ini namanya empty value ya. Jadi petik 2 atau petik 1 tapi sepasang itu namanya empty value, itu nanti hasilnya kode barangnya kosong kayak gini teman-teman. Dihitungnya itu kalau sama sistem itu namanya ada isinya teman-teman ternyata. Kalau 0 itu beneran nggak ada, bersih nggak ada isinya. Nah, tapi biasanya operasinya ke kanan itu bisa dihitung kosong gitu. Nah, ini referensi aja, belum tentu keluar di dalam ini ya, agak ribet soalnya kalau menurut saya. Nanti ke teman-teman juga pasti agak pusing juga. Ternyata setelah saya pakai yang ini ternyata lebih ruwet. Nah, kondisi kayak gini ini untuk ngitungin teman-teman. Kemarin yang nanyain ya, cara ngitung nomor 9 itu kalau misalkan kita pakai yang kasusnya saya kosongin kemarin kode barang, ini kayak gini cara ngitungnya teman-teman. Ada pakai ini referensi tambahan aja ya. Jadi karena kita belum nyampe, ada case juga ya. Saya bilang if then itu nggak usah aja. Jadi untuk referensi aja. Takutnya keberatan nanti karena kita belum sampai. Ada pakai select sum teman-teman.
case ini. Nah, ini kondisi kalau empty teman-teman. Ini lawannya ini ya. Kalau teman-teman empty string itu petik 2 atau petik 1 tapi sepasang. Nah, kalau pengen teman-teman not empty string. Nah, ini nulisnya kayak gini teman-teman. Ada tanda lebih besar, lebih kecil tapi pakai petik itu. Nah, itu nanti terus pakainya ini case when, pakai then else. Ini referensi aja, nggak usah di ini ya. Soalnya takutnya belum nyampe, ntar malah pusing. Agak ribet soalnya ini, apa namanya, ininya agak panjang. Ini saya cuma penamaan aja, terus from barang. Nah, nanti untuk narik datanya. Nah, ketika kalau misalkan saya pengen cari yang ini ya, empty string, ya udah saya kasihnya kode barang sama dengan. Kemudian nanti kalau kondisi null, ini juga beda lagi ya teman-teman. Kondisi null kemarin saya cobain. Nah, null itu juga nulisnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman pakainya misalkan ini null ya, kode barang itu saya isi null, operasinya pakainya ini teman-teman. Is null ya. Kalau null bukan sama dengan teman-teman, pakainya is null. Nah, kalau misalkan bukan null, pakainya is not null. Itu buat referensi aja, karena kita belum sampai ke itu aja. Jadi agak pusing di sini nanti codingannya agak pakai select sum, case ya. Kita kan belum sampai di situ. Ini untuk referensi aja. Ternyata waktu di utek-utek ininya jadi lebih ruwet ya apa soalnya. Jadi teman-teman pakai yang sudah saja. Baris ini pakai con, kemudian kolom pakai yang di saya atau mungkin ngitung yang ini dulu aja ya kemarin teman-teman kalau nggak salah saya contohkan aja ya punya dari salah satu teman kita. Kalau nggak salah kemarin itu ada Mas ini misalkan punya Mas Arvin Rifki ya kemarin. Salah satu aja ya misalkan. Nah, ini teman-teman udah nyoba nih. Saya lihat aja kalau nggak salah itu ya udah nggak apa-apa pakai ini aja. Nah, ini teman-teman pakai double ini aja nggak apa-apa. Jadi apa yang sudah diajarkan aja. Select con. Nah, ini udah cukup. Gitu aja. Karena di situ dia ada kan ngitung kolom kan. Kolom itu pakai rumus yang saya kasih itu sih. Tapi takutnya malah agak bingung ya teman-teman. Ada ini tadi yang di sini ya, yang apa ini. Ini ngitung kolom. Ini rumusnya pakai yang ini aja, yang ada nama database, ada nama tabel. Itu. Tapi kan kita nggak di itu ya. Jadi karena con itu rata-rata ini teman-teman ya. Con itu dia punya prinsip ini sih yang jadi agak sedikit ini ya. Kemarin tuh saya dapat ini ya waktu bahas itu. Jadi saya dapat case yang apa sum case itu ya. Ini di sini sebentar. Mohon maaf ya, ini agak ngelantur. Sum case. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada ketentuan ini teman-teman. Jadi fungsi con itu used to obtain the total number of row. Jadi sebenarnya fungsi con itu fungsinya untuk ngitung baris. Jadi secara umum dia itu kalau di utek-utek bisa sih, tapi fungsi umumnya itu con itu cuma ngitungin baris gitu loh. Jadi bukan ngitungin kolom gitu. Karena di sini kita baru disampaikannya terkait con untuk ngitung baris, ya udah barisnya aja gitu. Dari masing-masing kolom ini gitu. Udah gitu aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipikir agak berat gitu nggak apa-apa. Agak pusing ternyata waktu diganti malan. Terus yang nomor selanjutnya ini sampai nomor berapa ya? 12 ya. Ini sebentar ya. Kemarin itu kalau yang di bawah pasti bisa ya. Stok sama jumlah itu ya. Itu tinggal ngejumlahin aja sih teman-teman. Bentar. Saya kayak ini. Saya taruh mana ya? Maaf ya, agak berantakan. Saya nyobain soal. Cobain saya taruh aja ya. Ini yang saya agak turun ke bawah aja ya. Yang max pasti bisa ya. Terbesar itu pakai max ya, langsung aja. Terus min ya, barang terkecil. Rata-rata pakai AVG ya, average. Kemudian sama ini ya, saya tarik ya, yang stok. Nah ini, stok ini kebetulan langsung aja sih. Sum ya, pakai sum. Rata-rata udah pada bisa sih. Nah ini. Saya kira demikian ya. Ini malah dari teman-teman kalian jawabannya. Udah pada bisa sih. Sama kok pembahasannya juga sama. Kalau di saya mana sih kemarin yang max sama min sama juga kok teman-teman. Nah ini di sini kalau di saya sama ya. Max, min, AVG sama stok. Ya, jadi yang teman-teman ini dulu aja. Jadi jangan dipikir berat. Saya kira seperti itu ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf nih agak review macam-macam. Dan saya juga belum bisa kasih ininya feedback dari teman-teman ya. Segera semoga sebelum UTS pas nanti saya kembalikan ke teman-teman kalau mau untuk belajar ya kaitannya dengan apa namanya? Hasil dari penugasan yang sudah-sudah. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang akan ditanyakan.
Mumpung masih ini, masih ketemu sebelum saya tutup kayaknya kelewatan banyak nih saya. Ini apa ya? Ada pertanyaan sebelah. Default harus kosong. Ini default kosong itu kalau diminta saja kalau kosong. Kalau enggak usah. Jadi nanti kalau default kosong ini ya teman-teman kembali ke soal ya. Kalau defaultnya di situ kayak yang soal di situ kan yang kemarin yang 3 ini kan kebetulan dia mintanya kosong ya. Nah, kalau kosong kosongin aja gitu. Struktur sih saya biasanya. Strukturnya aja. Tapi kalau misalkan di situ nggak ada ketentuan, misalkan kayak soal tadi ya, yang di pertemuan ke-7 nggak ada strukturisasi aturan, ya udah langsung aja teman-teman. Primary key doang ya tadi mintanya. Oke. Tuh, kemudian sintak yang empty string, boleh. Ini nanti kodenya saya bagi aja juga ke teman-teman yang udah gitu. Jadi pembahasannya nanti saya bagi aja ya kalau misalkan ini. Jadi biar teman-teman nanti bisa lihat. Terus nanti saya cocokin juga ya. Empty string itu kayak gini teman-teman. Nih ya. Bentar. Bentuknya kayak gini. Bentar, saya liatin ya yang bingung tuh. Bentuk empty string tuh seperti ini ya teman-teman. Yang dimaksud empty string. Empty string itu kalau keluar di apa SQL itu bentuknya yang ini ya. Ini teman-teman. Kayak gini tuh empty string teman-teman. Karena saya isinya pakai petik 2. Ini namanya empty string. Kalau teman-teman lawannya kan ada not-nya ya. Kalau teman-teman pengen cari barang yang kebetulan di sini kan saya pengen ngitung nih. 4 ini kan keluarnya yang tidak kosong. Karena di sini kan yang kosong. Saya pengen ngitung yang tidak kosong. Teman-teman bisa pakai ini teman-teman. Ini namanya not empty string. Jadi apa nih tanda lebih besar lebih kecil dipasangin sama petik. Tapi petiknya ini petik 1 ya. Jangan petik 2. Ini not empty string, ini artinya kayak gini. Ini not empty string. Terus kalau teman-teman pakai null, teman-teman bermain dengan null, ini nulisnya beda lagi juga teman-teman. Bukan sama dengan, tapi pakainya is null. Ada is null, ada is not. Tapi kalau enggak disuruh enggak usah aja. Takutnya malah pusing. Is not null gitu. Itu lawannya ya kalau pakai null. Nah, ini null nanti bentuknya kayak gini teman-teman. Kemarin saya tes kalau kode barangnya isinya null gitu. Ini saya coba panggil ya. Saya ngitungin ini teman-teman. Kolomnya. Ini bisa teman-teman. Tapi pakai select ini some case. Ini teman-teman belum nyampe. Nanti takutnya malah kalau teman-teman pengen utak-atik silahkan boleh dipelajari. Tapi kalau dirasa berat ya udah nanti dulu aja kalau udah dijelasin. Gitu ya. Oke, itu tadi kaitannya dengan ini ya. Ini juga ada sih kalau nggak salah. Kemarin saya lihat-lihat tuh ini teman-teman. Codingannya kalau misalkan ini loh. Kemarin kan Mbak Zahra nanya ya kalau nggak salah. Itu gimana yang kaitannya. Jadi saya yang ini teman-teman codingan kemarin itu mana sih? Jadi ini yang kemarin ya. Ini yang terus. Nah ini. Jadi saya ngitungin kolom. Nah, ini teman-teman rumusnya yang dipakai yang di sini nih. SQL hack ini. Ini sih, rumus aslinya ini. Kemudian saya otak-atik. Ini ya, kalau mau ini ya, saya kasih di chat. Nggak apa-apa teman-teman, nanti saya ituin juga. Apa ininya ya, sumber-sumber ini, kemudian tadi pembahasan gitu. Jadi nanti saya share, tenang saja, sebentar. Ini ya, tadi ini, kemudian itu digabung teman-teman untuk ngeluarin si not empty atau empty itu pakai ini. Ada ini teman-teman. Mungkin saya nyobain dari itu Ibu ya. mau nanya dong. Match ini ya. Ini ya yang kemarin. Tuh not ini lawannya ya. Not empty string, ini empty string, ini empty string kayak gini. Oke, ini ada Mas apa? Mbak dulu apa? Mbak Alia dulu aja deh. Silahkan. Gimana? Kalau misalkan isi suruh tampilkan satu baris itu berarti pakai where ke bawah atau ke samping, Bu? Maksudnya gimana, Mbak? Cuman satu Yang ini doang kan? Satu baris tuh yang mana sih, Bu? Satu baris tuh gini biasanya. Yang bintang kan? Satu baris pakainya ini aja. Ini toh, yang ini toh. Satu baris kayak gini kan ya. Contohnya ini kan ya, Nadira gini. Satu aja bintang, bener Mas Diasa. Bintang. Pakainya berarti where. dia nampilinnya tuh where aja yang ke samping gitu ya, Bu? Oke. Ini Mas Dias ya. Bertanya 2K ya. Sebentar ya. Saya malah belum sampai sana. Wah, cepat sekali teman-teman. Bentar ya. Saya lihat dulu tadi nomor 2 ya.
Nomor 2 ini yang Kak. Kak emang ada ya? Ini saya Yang atas Bu, maaf Bu. Oh, maaf ya kirain yang itu. Bukan soal dua, soal satu. Yang Nggak keduanya apa-apa, maaf, santai saya aja. lupa. Yang Kak ya. Tidak memiliki anak. Nah, tidak memiliki anak, anaknya di 0 aja, Mas. Gimana? Oh, saya kirain makanya not Bu. Bukan ya? Anaknya di 0 aja, Mas. Kan tidak punya anak. Nah, gitu. Digituin aja nggak apa-apa. Anaknya di 0 aja. Anak sama dengan 0. Jumlah anak ya. Di sini namanya jangan anak ikut ini ya. Jumlah anak sama dengan 0 aja nggak apa-apa. Nggak usah not sama ini. Nanti nggak ribet malahan. Bisa nggak, Mas? Coba pakai itu. Jumlah anak. Jadi ini apa? Tidak sama dengan 0. Bisa nggak? Jadi tidak memiliki anak ya di sini ya. Tampilkan semua anak yang tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak berarti yang sama dengan 0 ya anaknya malah. Oh, bukan tidak. Bukan tidak sama dengan, tapi yang ini ya tidak memiliki anak berarti kan anaknya 0. Logikanya anaknya 0 berarti disama dengan 0 aja, teman-teman. Yang ini. Oke. Yang not sama itu nggak usah ya tadi, anggap aja itu referensi aja. Itu pusing takutnya yang not null, is not null gitu, yang pakai some case gitu, itu referensi aja karena kita belum sampai. Jadi teman-teman pakai aja yang udah disampaikan aja. Paling tambah ini ya tadi ya, ada apa tadi, group by sama order by itu. Nah, nanti dicoba-coba aja gitu ya nanti. Insya Allah nanti segera ya, semoga saya bisa segera menyelesaikan koreksi teman-teman untuk 5, 6. Syukur-syukur nanti teman-teman kalau bisa segera yang 7 ya. Nanti biar saya cekin juga terus saya balikin ke teman-teman. Deadline-nya gimana? Mau diubah apa itu aja? Itu aja juga nggak apa-apa sih teman-teman. Nanti setelah kalau itu nanti saya balikin. Pengennya sih nanti kalau bisa lebih cepat nanti saya coba cekin ya yang kaitannya 7 ini tadi saya kasih deadline. Kalau yang di yang lain kayaknya nggak dikasih deadline sih di Bapak Ibu yang lain ya. Ibu-ibu sih kalau yang praktikum kayaknya. Bapak tuh harusnya di kelas kalian ya, Pak Adrius kayaknya. Kalau yang lain Bu semua kayaknya. Saya agak lupa juga. Di sini saya deadline-in kayaknya kalau nggak salah seminggu lagi sih. Tapi seminggu lagi saya nggak tahu juga jadwalnya di teman-teman dapatnya kapan ya. Kalau ujian tuh biasanya 2 minggu sih teman-teman. Tapi nggak tahu dapat jadwalnya kalian praktikum itu apakah sama dengan hari di mana kalian praktikum atau ada jadwal sendiri. Biasanya tuh harusnya ada jadwal sendiri. Cuman belum tahu juga di sini masih kosong ya. Masih ya. Di sini kan nggak ada ininya ya. Nah, ini ya nanti sisanya ya yang tadi belum selesai nanti saya taruh di bawah sini ya. Nanti teman-teman cekin aja nanti saya kabarin lewat ketua kelas misalkan gitu. Kalau udah. Kemudian pembahasannya tadi ya teman-teman nanti bisa cek aja ini ya. Nanti saya share juga jawabannya kalau misalkan dibutuhkan. Sama ini ya, paket jawabannya. Saya kira seperti itu untuk kelas kita hari ini. Saya molor banyak banget, maaf ya. Keasikan nih, kalau praktikum kayaknya enak ya. Cobain diskusi gitu. Kadang saya juga ini ya, ngecekin kode gitu ngelantur kadang-kadang. Ada teman-teman yang ditanyakan mungkin kaitannya dengan perkuliahan kita praktikum? Silahkan mumpung masih ketemu atau mungkin nggak apa-apa teman-teman nanti semisal mau sebelum ujian misalkan karena saya utang kan ya reviewnya belum saya kasih ya itu mau ada Zoom meeting lagi nggak apa-apa yang penting nanti janjian aja gitu. Jadi bareng-bareng kebetulan misalkan di kelas kemarin nge-review yang sudah kok ada yang masih meragukan atau gimana kita diskusi lagi nggak apa-apa. Yang penting nanti set waktu aja sih bareng-bareng bisa available-nya kapan gitu aja sih. Yang penting yang sekarang dulu aja itu sih. Nanti kaitannya deadline saya set ini ya teman-teman untuk yang ketujuh ini, saya deadline-nya seperti biasa ya seminggu aja sih daripada teman-teman nanti keburu-buru kalau ada tugas yang lain juga. Saya kasihan teman-teman juga sih kalau ada ini ya, yang kelas D ini ya teman-teman. Jadi ini saya setnya seminggu sih seperti biasa jam 1. Nah, nanti harapan saya sih sebenarnya kalau bisa sebelum ujian udah bisa selesai ya. Jadi saya bisa kasih feedback ke teman-teman. Jadi sebelum ujian bisa dipelajari. Tapi nanti lihat dulu deh nanti. Ini udah ada yang submit tuh. Udah ada. Udah ada yang submit, udah ada yang selesai. Oke. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan nih? Udah hampir jam 3 saya malah molor banyak. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Stop share dulu ya. Saya kira demikian ya
untuk kelas kita hari ini. Takutnya nanti teman-teman mau sholat juga ya, sama masih ada kelas kan. Silahkan nanti dilanjutkan lagi, nggak apa-apa untuk latihan sebelum UTS. Nanti segera disubmit aja. Semoga ini ya, kayaknya kalau kalian udah submit tuh nggak bisa direvisi ya? Gimana teman-teman? Kalau nggak bisa direvisi sih nggak apa-apa, misalkan nanti weekend ya. Weekend itu kebetulan udah ada yang submit. Kalau di kalian nggak bisa direvisi, maksudnya itu udah jawaban terakhir gitu. Jadi nanti bisa saya tarik, kemudian saya cekin juga, bisa saya cicil gitu loh. Jadi kalau bisa kan sebelum minggu depannya saya udah bisa kasih feedback gitu loh. Itu makanya kalau saya sih takutnya nanti membebani, makanya saya kasih deadline-nya 1 minggu gitu. Tapi itu pun saya kembalikan ke teman-teman mahasiswa enaknya gimana gitu. Atau gitu aja, nanti mungkin yang sudah selesai, nanti silahkan ya, syukur-syukur nanti weekend kalau misalkan saya udah selesai, nanti saya segerakan saya kasih duluan ya yang udah gitu ya, nanti yang belum biar bisa nyusul gitu. Tuh, atau gimana nanti. Moga-moga sih di mana hari hanya sudah ya, sudah komplit semua. Saya rasa begitu ya untuk review kita. Mohon maaf nih ngelantur banyak ya, karena kita persiapan untuk UTS ya. Jadi saya bahas-bahasin juga yang belum. Semoga sih menjawab ya dari teman-teman ya nanti. Kemudian ini ada Mas Raihan. Silahkan, ada yang ditanyakan Mas Raihan? Bu, ini rekamannya nanti ada di list nggak, Bu? Ya? Apa? Rekaman ini, Bu. Rekaman ada. Kelas. Oke. Semua ya. Kalau kelas saya, apapun itu teman-teman ambil mata kuliah apapun, biasanya setiap kelas itu recording saya bagi nanti di bawahnya. Jadi teman-teman cek aja topiknya, pasti ada recording di sana. Kelas apapun itu dari saya, biasanya saya bagikan kembali recordingnya kalau teman-teman butuh gitu. Nanti sekalian jawaban juga nanti insya Allah saya share juga yang tadi ya pembahasannya. Kalau tadi kelewatan nggak enak pakai layar gitu ya, nanti bisa dicekin TXT-nya sendiri ya. Itu ya, saya kira saya kembalikan lagi juga ke Mas. Kalau saya biasanya gitu Mas, semuanya. Jadi dari mahasiswa kan teman-teman submit ke saya juga kembalikan ke teman-teman biar bisa buat dipelajari lagi. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita. Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung masih ketemu. Atau nanti misalkan teman-teman agak kikuk nggak enak di kelas, nanti langsung aja japri ke saya atau mungkin habis kelas mau tanyain nggak apa-apa. Biar nanti kalau misalkan teman-teman mau sholat dulu ya, yang mau ada kelas biar bisa ini dulu ya, istirahat atau sholat dulu gitu. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga sukses ya persiapannya untuk UTS. Yang penting kemarin sudah latihan-latihan lah dari nilainya teman-teman juga ya. Sayanya yang malah ngutang. Mohon maaf ya. Semoga bisa saya segera selesaikan, kemudian kembalikan lagi ke teman-teman biar bisa untuk belajar. Saya kira demikian ya. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya cukupkan kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya silahkan kalau mau live ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan ya, saya tutup kelasnya ya kalau tidak ada pertanyaan.